Kanda Sarada adalah tokoh utama kita. Mahasiswa tahun kedua, dia tinggal di Sakura Hall, sebuah asrama yang terafiliasi dengan Universitas Seni untuk anak bermasalah yang ingin dia tinggalkan. Di tempat itu tinggal Kamigo Samasaki, penghuni kamar 201, seorang mahasiswa tahun ketiga, yang merupakan pencipta sebuah anime populer. Mikata Jim, penghuni kamar 103, yang menulis naskah Masaki dan tidak pernah menghabiskan malam di rumah, karena dia menghabiskan waktunya dengan wanita dan kembali di pagi hari. Sago Kuchihiro, guru seni berusia 30 tahun dan pengawas asrama, dia putus asa mencari suami, Anaka Sakari Hensuke, penghuni kamar 102, yang merupakan seorang programmer yang bekerja untuk perusahaan besar, tetapi dia tidak pernah keluar dan berkomunikasi melalui iklan yang dia buat bernama Maid. Cerita ini dimulai dengan protagonis kita yang terbangun oleh kucingnya dan menerima beberapa perintah dari gurunya, seperti menempatkan tanda penghuni dengan benar sebelum pergi ke sekolah. Hari ini adalah upacara penyambutan, yang akan dimanfaatkan Shihiro untuk mendapatkan suami, dan kemudian di kelas kita melihat Surata berbicara dengan temannya, Miyahara Dachi. Ketika mereka terganggu oleh Aoyama Nanami, teman Surata yang datang dari Osaka. Untuk belajar akting suara dan dapat membantu rekaman suara Masaki, yang merupakan mimpinya dan untuk itu dia bekerja keras, karena karir tersebut tidak murah. Dia bertanya kepada protagonis kita kapan dia akan meninggalkan Sakura Hall, karena dia dikirim ke sana ketika dia menyelamatkan Hikari, seekor anak kucing yang akan dia pelihara sampai dia menemukan pemiliknya. Namun, kepala sekolah mengetahui dan mengubah tempat tinggalnya, mengirimnya ke Sakura Hall, karena tempat sebelumnya tidak menerima hewan peliharaan. Tapi sejak saat itu, tidak hanya dia tidak menemukan pemilik untuk Hikari, tetapi dia juga menemukan lebih banyak anak kucing yang ditinggalkan, yang diklaim Daichi sebagai kutukan. Kemudian, Shigeru menelepon Surata dan memerintahkannya untuk pergi ke stasiun kereta dan menjemput sepupunya, Shena Mashiro, yang baru tiba dari Inggris dan akan tinggal di tempat tinggal tersebut, sambil memberinya foto seorang gadis kecil. Dalam perjalanan ke stasiun, kita melihat bahwa protagonis kita sangat dicintai oleh tetangga dan ketika dia tiba, dia melihat seorang gadis cantik yang dia kenali sebagai Mashiro, meskipun dia jauh lebih tua dari foto tersebut. Mereka saling menyapa dan Mashiro menanyakan pertanyaan aneh kepadanya. Warna apa dia? Dan dia menjawab iridescent sementara dia memberitahunya bahwa dia akan berwarna putih. Mereka memperkenalkan diri dan Mashiro memberitahunya bahwa dia suka nama Surata, sehingga dia dengan antusias. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus pulang. Setibanya di rumah, Misaki menyambut mereka dengan banyak makanan yang dia siapkan dan sementara semua orang di meja makan, kita melihat bagaimana protagonis kita bahkan khawatir tentang Akasaka, yang tidak meninggalkan kamarnya dan memisahkan makanan untuknya dengan pelayan. Shiguro memberitahu mereka bahwa Mashiro adalah mahasiswa seni tahun kedua. Setelah makan, Misaki menunjukkan kepada mereka cuplikan anime baru yang dia buat, meskipun garis-garisnya tidak cocok dengan gambar-gambarnya, dan Jin mulai berbicara dengannya tentang bagaimana memperbaiki beberapa detail. Malam itu, protagonis kita menyadari bahwa sebelum mengadopsi kucing dan pindah ke tempat tinggal itu, dia percaya bahwa hidupnya membosankan, tetapi dia adalah yang membosankan. Keesokan harinya, dia meninggalkan kamarnya dan menyadari bahwa semua orang sudah pergi kecuali Shihiro, yang akan mempercayainya, Mashiro, dengan tanggung jawab penuh. Jadi Surata pergi ke kamarnya dan karena dia tidak menjawab, dia masuk dan melihat bahwa kamarnya benar-benar berantakan. Kemudian dia melihat sebuah manga di komputer Mashiro dan mulai membacanya, sampai dia menyadari bahwa dia sedang tidur di bawah mejanya dengan semua pakaiannya di atasnya. Dia membangunkannya dan ketika dia keluar dari tumpukan pakaian itu, dia melihat bahwa dia benar-benar. Surata terkejut dan mulai mencari pakaiannya untuk dipakai dan bahkan membawanya untuk dicuci dan menyiapkannya. Berlari ke kelas. Saat dia menyeret Mashiro ke kelas, dia berpikir bahwa di musim panas dia mengadopsi seekor kucing dan pindah ke Sakura Hall, dan di musim semi, dia bertemu dengan gadis yang imut dan murni ini. Surata mengadakan pertemuan dengan semua orang di tempat tinggal karena Mashiro tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dan dia meminta bantuan semua orang untuk merawatnya. Shihiro memberitahunya bahwa orang tuanya mengatakan mereka harus memiliki perawat untuknya. Tetapi semua orang secara bulat memilih protagonis kita untuk mengambil tanggung jawab itu, jadi Mashiro memintanya untuk berteman. Keesokan harinya, Surata sedang memasak dan ketika dia mengambil call, dia melihat kalender dengan pekerjaan rumah tangganya dan menyadari bahwa dia memiliki banyak tugas hari itu. Tiba-tiba Masaki datang dan mulai mengganggunya, sampai Mashiro muncul setengah terbungkam dan Surata panik. Tapi dia memberitahunya bahwa itu adalah ide Masaki. Jadi protagonis kita memberikan call itu kepada Masaki dan pergi untuk mendandani Mashiro di kamarnya. Kemudian Masaki memiliki ide tentang call itu. Kemudian Surata dan Mashiro berada di sebuah toko, dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli 2 makan siang. Dan pada saat itu dia berbalik untuk melihat Mashiro, dan dia sedang makan permen tanpa membayarnya. Dia panik, tetapi untungnya, Aoyama bekerja di toko itu dan dia akhirnya membayar untuk permen tersebut. Surata meminta maaf kepada Aoyama dan memperkenalkannya kepada Mashiro, yang mengatakan bahwa dia adalah laki-laki pertamanya. Aoyama salah paham dan pergi dengan marah padanya. Di sekolah, saat waktu makan siang, kita melihat bahwa Aoyama masih marah pada Surata, tetapi dia sedang minum air karena tidak memiliki cukup uang untuk makanan dan harus puas dengan air. Shikiro kemudian muncul dan memberitahunya bahwa sudah saatnya dia memilih karir. Kembali di kelas, protagonis kita sedang memikirkan karir yang harus dipilih, ketika Dachi menunjukkan majalah yang membahas tentang Misaki dan Jin dan menyebut mereka sebagai jenius. Tiba-tiba, Mashiro masuk untuk memberitahu protagonisnya bahwa dia akan pulang sendirian. Pada awalnya, Surata tidak menerima, tetapi melihat seluruh kelas memperhatikan mereka, dia menerima dan memberitahunya untuk tidak makan apapun tanpa membayar. Saat keluar, Surata memperhatikan bahwa Mashiro sedang berbicara dengan seorang wanita dan pergi bersamanya. Mashiro pergi dengan wanita ini, yang bernama Ayano, dan dia bertanya apakah dia sudah merasa nyaman di sana tanpa Rita. Dan Mashiro memberitahunya bahwa dia tidak merasa sendirian karena dia memiliki Surata, seorang laki-laki. Mereka tiba di toko Aoyama dan Mashiro masuk untuk menjelaskan bahwa Surata adalah laki-laki pertama yang dia akrabi karena di Inggris dia dikelilingi oleh sekelompok orang.
oleh gadis-gadis, Oyama mendengarkannya dan merasa sangat malu dengan cara bertindakannya. Kemudian dia menyadari bahwa Mashiro tidak melihatnya dan hanya melihat permen. Tetapi dia tidak mengambilnya karena pahlawan kita memberitahunya untuk tidak makan apapun jika dia tidak membayarnya. Kemudian Ayano masuk dan membeli permen untuknya. Saat kembali ke rumah, protagonis kita menyadari bahwa seluruh rumah dipenuhi dengan kubis dan Jin memberitahunya bahwa itu adalah ulang tahunnya dan mungkin ini adalah bagian dari kejutan untuk Misaki, yang tahun lalu hanya menutupi tubuhnya dengan kriam untuknya. Di kamar Jin, keduanya melihat bahwa seluruh kamar tidur dihias dengan kubis dan di tengahnya, ada kotak besar dari mana Misaki muncul mengenakan kostum sakit. Dia mencoba meraih Jin, tetapi dia menghindarinya dan akhirnya jatuh di atas surata. Protagonis kita bangkit dan pergi meninggalkan Rukus di belakang. Sudah di kamarnya, dia mencoba menulis kepada Akasaka, tetapi Maeber menjawab bahwa dia sedang tidur. Tiba-tiba, Mashiro masuk ke kamarnya dan meminta Surata untuk datang ke kamarnya. Saat memasuki ruangan itu, dia memintanya untuk melepas pakaian, dan Alogi awalnya menolak. Dia kemudian menjelaskan bahwa itu untuk bisa menggambar tubuh pria yang lebih baik dan dia menerima, tetapi tanpa melepas pakaian dalamnya, meskipun dia mengusulkan untuk melepasnya. Setelah menyentuhnya, dia naik di atasnya dan memberitahunya untuk memegangnya dan juga bertanya apakah dia sudah pernah bersama Seraida. Dia menjadi gugup dan berkata tidak, dan dia memberitahunya bahwa dia mengembangkan tubuhnya karena dia dulu bermain sepak bola, tetapi karena dia adalah orang yang tidak memiliki ambisi, akhirnya dia meninggalkan olahraga tersebut. Mashiro turun darinya dan mulai menggambar, tetapi ketika dia ingin mengenakan pakaian kembali, dia tidak membiarkannya, memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkannya tidur. Keesokan harinya, Seraida bangun untuk melihat Masaki makan kubis dan dia bertanya apakah dia berhasil menangkap Gin, dan dia menjadi sedih. Kemudian dia membuang sampah dan bertemu Ayama yang bertindak gugup. Dia memberitahunya bahwa dia melihat bagaimana Mashiro dan dia bekerja keras dan akan mendukung mereka, karena mereka berdua hebat dan bekerja keras. Kemudian saat masuk kembali ke tempat tinggal, Serata melihat sebuah buku dengan pemandangan yang sangat indah dan memujinya, dan Mashiro muncul dan mengucapkan terima kasih. Jadi Jin memberitahunya untuk melihat sampul buku itu dan dia menyadari bahwa itu adalah buku Mashiro. Protagonis kita pergi ke komputernya dan mencari di internet, mengetahui bahwa Mashiro adalah seorang pelukis terkenal. Karakter utama kita sedang mandi ketika tiba-tiba Mashiro masuk untuk melihatnya karena menurut Ayano, gambar mandinya kurang detik. Dia mulai membasahinya dengan tangan shower dan kemudian pergi untuk menyelesaikannya. Ditarik, tetapi tidak sebelum memberitahu Serata bahwa dia aneh. Malam itu di kediaman, Serata mendengar Jin berbicara dengan seorang sutradara di telepon selulernya tentang pekerjaan Misaki. Di akhir panggilan, Jin memberitahunya bahwa seorang produser dari studio anime berpikir bahwa naskahnya bukanlah bakat yang luar biasa. Kemudian dia melihat bahwa Serata khawatir dan bertanya padanya ada apa. Dia mencoba menjelaskan apa yang terjadi tentang Mashiro, dan Jin bertanya lagi apakah dia merasa buruk sekarang setelah tahu bahwa orang yang dia kira membutuhkannya untuk hidup adalah seorang pelukis master terkenal dunia yang tidak menemuinya. Serata menjawab bahwa dia merasa semua orang di Sakura Hall memiliki tujuan kecuali dia, Jin dengan naskahnya, Mashiro dengan manganya, Masaki dengan animenya, dan bahkan Akasaka dengan program-programnya. Jin memberitahu Serata bahwa dia harus mencari tempat di mana dia merasa cocok untuk memiliki tujuannya sendiri, dan tidak tinggal di Sakura Hall berpura-pura terjebak, karena sepertinya dia bahkan belum menemukan pemilik untuk kucing-kucing itu. Dan jika Serata benar-benar ingin meninggalkan Sakura Hall, dia akan mengambil tempatnya dengan merawat Mashiro dan kucing-kucing itu. Protagonis kita marah dengan kata-katanya dan meninggalkan ruangan sambil mengatakan bahwa dia akan mendapatkan pemilik untuk kucing-kucing itu dan dia akan meninggalkan Sakura Hall, meskipun dia bertabrakan dengan Chihiro. Dia berbicara dengan Jin, memberitahunya bahwa itu salah. Untuk marah pada orang yang salah. Serata pergi ke kamarnya dan mulai mengobrol dengan Akasaka, menanyakan bagaimana dia membuat video game, tetapi ketika dia ingin berbicara tentang perasaannya, dia mengakhiri percakapan dan meninggalkan topik itu. Keesokan harinya, protagonis kita memposting iklan untuk mencari pemilik bagi kucing-kucing tersebut. Oyama senang dengan berita itu dan membantunya menempatkan mereka di tempat lain, tetapi setelah beberapa saat, dia kembali dengan Mashiro, yang ingin mengadopsi kucing-kucing itu, tetapi Sora menolak dan mengklaim bahwa dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya. Mashiro memberitahunya bahwa dia ingin keluar pada hari Minggu, tetapi Serata yang masih marah, menyuruhnya untuk pergi keluar dengan Jin dan dia menerima dan pergi. Sunbe tiba dan Misaki membangunkannya karena Jin pergi berkencan dengan Mashiro dan mereka akan pergi ke hotel cinta. Surata merasa takut dan cepat-cepat berganti pakaian untuk pergi melihat mereka. Ketika mereka tiba di tempat di mana keduanya berada dan melihat bagaimana mereka berkencan. Pada saat itu, mereka bertemu Aoyama, yang juga bekerja pada hari Minggu, dan ini membuat protagonis kita semakin mengaguminya. Tiba-tiba mereka melihat pasangan itu masuk ke sebuah toko di mana Jin membeli kalung kosong untuk seseorang yang dia klaim dekat dan jauh. Tetapi di luar toko, Masaki dan Ceratik merasa tertekan ketika melihat mereka di Oriyama, yang melihat ini. Ini memutuskan untuk pergi karena dia juga sedih melihat Serata seperti ini untuk orang lain. Kemudian Serata bersama Misaki melihat pasangan itu pergi ke hotel. Dan Misaki merasa sedih karena dia bukan yang bersama Jin dan pulang sambil menangis. Apa yang dilakukan protagonis kita adalah berlari untuk menghentikan mereka dan mencoba memukul Jin. Tapi dia dihentikan oleh pukulan tidak sengaja dari Jin, membuatnya tidak sadarkan diri. Saat terbangun, dia menyadari bahwa dia berada di hotel dan di pangkuan Mashiro. Dia melepas pakaiannya untuk pergi mandi dan Serata mulai memarahinya, meskipun dia membungkamnya dengan mengatakan bahwa dia tidak mengerti mengapa dia ada di sana. Jika dia masih sibuk mencari pemilik untuk kucing-kucing itu, sementara dia hanya melakukan penelitian untuk manganya. Pada akhirnya, protagonis kita menelepon Jin, dan dia mengaku bahwa semua ini adalah rencana agar dia bisa melihat mereka bersama. Jadi Serata bertanya mengapa dia tidak bersama Misaki, yang pasti sedang menangis di rumah, tetapi Jin memberitahunya bahwa dia tidak bisa melihatnya menangis. Jadi Serata memberitahunya bahwa Mashiro telah mengajarinya sebuah pelajaran, dan sekarang dia tahu di mana dia seharusnya berada. Jin memberitahunya bahwa dia akan mengadakan pesta perpisahan besar untuknya, dan dia setuju. Tapi semua ini didengar oleh Mashiro, yang berpura-pura tidur di tempat tidur hotel. Serata mulai mengemas untuk meninggalkan tempat tinggal, dan mengingat saat Mashira menanyakannya.
Mengapa dia pergi dan dia memberitahunya bahwa dia berniat untuk pergi sejak awal, tetapi dia akan tetap merawatnya sampai dia pergi. Dan setelah itu, Mashiro terjaga setiap hari, menggambar dan menggambar ulang manganya, dan dia menyelesaikan naskahnya pada hari kompetisi yang akan dia ikuti. Hanya ada 2 kucing yang tersisa untuk diberikan. Suatu hari, Masaki menunjukkan kepada Sarata bahwa Mashiro mengenakan yukata, dan karena dia tidak tahu harus menjawab apa, Masaki pergi sambil menangis dan berlari, sementara Mashiro hanya memanggilnya bodoh dan pergi juga. Jin memberitahunya bahwa dia harus memujinya dan kemudian memberinya yukata dari Masaki, karena di kota akan diadakan festival pada hari itu. Di malam hari, terlihat bagaimana semua orang merayakan dan Misaki menghabiskan waktu dengan anak-anak kecil bermain dan menaruh harapan. Kemudian Jin menyadari bahwa Misaki telah menulis di harapannya bahwa dia berharap dia akan memberitahu dia. Sementara itu, Sarata bersama Mashiro dan dia menyarankan agar dia berharap untuk memenangkan kontesnya, tetapi dia menulis hal lain dan pergi. Tiba-tiba, hujan mulai turun dan kita melihat bahwa kalung yang dibeli Jin adalah untuk Misaki, tetapi dia masih merasa belum siap untuk memberikannya. Di dalam kediaman, Sarata mengeringkan kepala Mashiro. Ponselnya berdering dan itu adalah Ayano. Dia menjawab panggilan sementara Soreta memberitahu nyonya. Dia tidak mengenakan kalung yang dibeli Jin karena kencan itu salah paham. Mashiro menutup telepon dan memberitahu mereka bahwa dia kalah dalam kontes. Sarata mencoba menghiburnya, tetapi dia pergi ke kamarnya, depresi, dan protagonisnya juga melarikan diri. Sarata berada di jalan di bawah hujan, berpikir bahwa dia adalah yang terburuk, lalu Jin tiba dan bertanya mengapa dia berpikir begitu. Sarata menjawab bahwa dia merasa lega ketika Mashiro kalah. Kemudian Jin berempati dengannya dan memberitahunya bahwa Masaki telah merilis short anu baru dan telah menerima tawaran untuk menjadikannya cerita panjang, tetapi dia ingin Masaki gagal karena dia ingin melihatnya mencoba lagi. Sorata kemudian bertanya apakah dia memiliki perasaan untuk Masaki dan Jin memukulnya dengan payungnya dan memperlakukannya dengan baik. Kembali di rumah, Sorata menemukan di pintunya beberapa buku tentang pemrograman game. Jadi dia menulis kepada Akasaka. Sebagai tanggapan atas keraguannya, Akasaka dan Might memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa tahu jika dia akan gagal jika dia tidak mencoba terlebih dahulu. Keesokan harinya, Sorata meninggalkan sarapan Mashiro di pintunya karena dia tidak menjawabnya dan setelah itu, dia membersihkan taman untuk perayaan hari sebelumnya, ketika dia menyadari bahwa Mashiro berharap mimpi Sorata menjadi kenyataan. Di kelas, kita melihat bagaimana Sarata terus berpikir tentang apa yang harus ditulis di lembar rencana karirnya. Namun, saat kelas berakhir, Oyama mengusulkan untuk mencari pemilik untuk 2 kucing itu. Dia menolak, dan mereka pulang bersama. Namun di jalan, sebuah mobil melihatnya dan mempercepat untuk berhenti di sampingnya. Itu adalah Ayano yang memintanya untuk masuk bersamanya. Mereka pergi ke sebuah kedai kopi di mana dia menunjukkan manga Mashiro kepadanya. Dalam manga itu, ceritanya tentang dia dan Mashiro. Namun dengan perbedaan bahwa dia adalah karakter yang pendiam dan ceroboh yang perlu dirawat olehnya. Tapi Ayano memberitahunya bahwa alasan dia kalah dalam kontes adalah karena akhir cerita, di mana protagonis meninggalkan tempat tinggalnya. Dan meskipun Ayano telah menyarankan Mashiro untuk mengubahnya sesuai keinginannya, dia hanya menuliskan akhir yang sedih dan terburu-buru. Sarata menangkap petunjuk itu dan berlari pergi, tiba di sekolah, di mana dia menyerahkan lembar rencana karirnya kepada Shahiro, di mana dia memilih studi media di Sumei University of the Arts. Dia tiba di depan pintu kamar Mashiro dan mulai berteriak padanya bahwa dia sudah memutuskan karirnya dan bahwa dia tidak menerimanya karena takut gagal. Sementara itu, Misaki tiba, tetapi dia dibungkam oleh Jin. Kita terus mendengarkan protagonis kita yang memberitahunya bahwa dia telah menyerah pada apa yang dia inginkan karena takut akan rasa sakit. Namun setelah melihatnya, dia ingin menjadi seperti dia. Kemudian Sorda menyadari bahwa Mashiro belum menyentuh makanan yang dia tinggalkan untuknya di pagi hari dan masuk ke kamarnya hanya untuk menemukan dia tertidur di depan komputernya. Di sana dia menyadari bahwa Mashiro mengubah akhir manga ketika protagonis mengungkapkan perasaannya kepada anak laki-laki itu dan mereka bersama. Tiba-tiba ponsel Mashiro mulai berdering dan dia setengah tertidur memintanya untuk menjawabnya. Dia menjawab dan itu adalah Ayano, yang mana Sarata mengucapkan terima kasih padanya. Sarata membangunkan Mashiro untuk memberitahunya bahwa Ayama meneleponnya dan memberikan kabar bahwa meskipun dia kehilangan, manganya akan diterbitkan jika dia mengubah akhir cerita, meskipun dia sudah mengubahnya. Dia mulai menangis bahagia dan dia mengucapkan selamat padanya dengan menepuk punggungnya. Lalu Mashiro memintanya untuk memanggilnya dengan namanya dan Sarata menerimanya dengan malu. Pada saat itu mereka diinterupsi oleh Jin dan Misaki, yang mulai menggoda dia. Malam itu Sarata meminta izin untuk tinggal di tempat tinggal bersama mereka dan semua orang merayakan keputusannya. Kemudian kita mendengar protagonis kita berkata bahwa dia mengira dunianya membosankan tetapi dia salah. Dunia bisa berubah warna dalam sekejap jika kamu menginginkannya. Liburan musim panas dimulai dan Sarata memarahi Mashiro karena dia mendapatkan nilai 0 di semua ujian termasuk ujian bahasa Inggris meskipun dia pernah tinggal di Inggris. Dia masuk ke kamar dan Sarata memintanya untuk membantu. Menurut studi, karena hari berikutnya adalah ujian pengganti. Kemudian melalui jendela, Masaki masuk ingin bermain, tetapi protagonis kita juga memintanya untuk membantu. Jin memberitahu mereka bahwa satu-satunya pilihan yang mereka miliki adalah agar dia menghafal semuanya, dan meskipun protagonis kita percaya itu tidak mungkin, Mashiro menunjukkan kepadanya bahwa dia memiliki ingatan fotografis jika dia melihat ujian sebagai lukisan. Jadi Masaki menyalakan video game dan mulai mengalihkan perhatian Mashiro untuk bermain melawan kehendak Surata. Setelah itu, Surata merasa kelelahan karena Mashiro akhirnya mengalahkannya meskipun itu adalah pertama kalinya dia bermain video game. Kemudian Jin bertanya padanya apa yang akan dia lakukan selama liburan musim panas dan Sarata memberitahunya bahwa akan ada audisi pengembangan game di sebuah majalah yang ingin dia ikuti karena dia tidak akan pergi menemui keluarganya karena akan sibuk dengan Mashiro. Sementara Jin harus menyelesaikan beberapa naskah yang tertunda. Tiba-tiba Misaki muncul dan membawa Sarata agar dia bisa membalas dendam terhadap Mashiro. Keesokan harinya, semua orang kelelahan setelah bermain semalaman. Di sekolah, Mashiro akan menjalani ujian penggantinya sementara Sarata menunggunya. Setelah beberapa saat, Aoyama menemukan Sarata di sebuah kelas dan dia menjelaskan bahwa dia membantu Mashiro. Loyama memberitahunya bahwa dia ada di sana karena kepala sekolah memanggilnya.
Dia terlambat dengan pembayaran bulanan, dan mereka akan menghubungi orang tuanya, tetapi dia sudah mendapatkan pekerjaan. Tiba-tiba, perutnya mulai berbunyi karena lapar, dan Sarada mengundangnya ke suite yang ditinggalkan Mashiro. Dia menolak, tetapi kemudian menerimanya, dan berlari pergi karena dia harus pergi bekerja. Setelah beberapa saat, Mashiro menunjukkan kepada Sarada bahwa dia telah lulus semua ujian makeup dengan nilai penuh, yang membuat Sarada frustrasi. Saat mereka pergi, Mashiro memberitahunya bahwa dia berjanji padanya bahwa jika dia lulus, Sarada akan memberinya roti melon. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang itu, mereka berjalan pulang, dan mereka melihat Oyama bekerja sebagai pengumpul sampah. Ketika dia tiba-tiba merasa pusing dan akan pingsan, tetapi dia disokong oleh protagonis kita. Untungnya, itu hanya pusing dan dia baik-baik saja. Sarata bertanya mengapa dia tidak meminta uang kepada orang tuanya dan dia memberitahunya bahwa orang tuanya menentang dia menjadi pengisi suara. Jadi dia harus membayar semuanya. Juga, jika dia menghubungi mereka, mereka akan membawanya pergi. Jadi Sarata memberitahunya bahwa dia sebaiknya pindah ke Sakura Hall karena lebih murah. Dia menerima setelah berpikir bahwa dia dan Mashiro berkencan dan dia memberitahu mereka bahwa dia hanya akan tinggal di sana untuk mengetahui hubungan apa yang mereka berdua miliki sejak Mashiro setengah tertidur mulai menceritakan bahwa mereka berdua menghabiskan malam bersama tanpa tidur dan malam itu, mereka berada di Love Hotel. Sore itu di kediaman, protagonis kita mencoba membuat Mashiro setuju untuk merawat dirinya sendiri agar Aoyama tidak curiga atau berpikir bahwa dia adalah pelaku. Tetapi Jin menyarankan bahwa lebih baik jika mereka memberitahunya bahwa mereka berkencan, agar tidak terlihat aneh, sementara Mashiro mengusulkan untuk menyingkirkan dirinya, yang membuat Jin tertawa. Hari pindahan tiba dan kita melihat bahwa Aoyama sudah menetap di kamar barunya, tetapi tiba-tiba dia digoda oleh Misaki yang mulai mengeluarkan berbagai pakaian dalamnya, Sarata, dan Jin pergi menemuinya. Namun pada saat itu, Mashiro muncul dalam keadaan basah karena dia menumpahkan minumannya. Sarata pergi untuk membersihkannya, tetapi Aoyama membawanya keluar dari kamar dan membantunya. Kemudian Aoyama menyadari bahwa dia ditugaskan untuk merawat Mashiro, dan dia memberitahunya bahwa mulai sekarang, dia akan bertugas merawat Mashiro. Pekerjaan merawat Mashiro itu sulit, jadi Aoyama mencoba mengajarinya cara mencuci pakaian atau membersihkan kamar mandi. Tetapi Mashiro tidak memahami tugas-tugas tersebut. Sarata mencoba mengatakan bahwa dia bisa membantunya, tetapi Aoyama menolak. Suatu malam, Mashiro masuk ke kamar protagonis kita untuk memintanya melipat pakaian dalamnya. Tetapi Aoyama datang dari belakangnya untuk mencegah Sarada membantunya. Dia terkejut mengetahui bahwa dia sedang membuat permainan untuk audisi pengembangan. Hari-hari berlalu dan Aoyama terus merawat Mashiro karena dia juga melihat bahwa seniman itu sangat berdedikasi pada mangannya, sehingga mereka mulai akur. Ini memberi Sarata banyak waktu luang untuk menyelesaikan permainannya, meskipun dia meminta saran dari Akasaka dan akhirnya banyak hal yang diperbaiki. Malam itu, saat Sarata sedang tidur, Mashiro masuk dan berbaring untuk tidur di tempat tidurnya, membuat protagonis kita gugup dan setelah berbicara sebentar, dia mengusulkan agar mereka pergi bersama untuk membeli majalah tempat mangannya akan diterbitkan, karena akan dijual pada tanggal 10. Setelah itu, dia pergi ke ruang tamu dan melihat Aoyama tidur di meja. Jadi dia menutupinya dengan selimut, tetapi dia terbangun mengira bahwa dia berada di tempat tidurnya dan marah serta memukul protagonis kita. Meskipun Avan menyadari bahwa mereka berada di ruang tamu, dia meminta maaf dan memberitahunya bahwa dia tertidur di sana karena mencoba mempelajari beberapa dialog untuk presentasi di sekolah pelatihan yang akan diadakan pada tanggal 10. Dia menyadari bahwa dia harus melakukan banyak hal dan mencoba membantunya, tetapi dia sangat marah dan mereka akhirnya bertengkar. Dan Jin muncul tepat saat dia akan pergi dan dia memberitahu protagonis kita untuk memperbaiki keadaan di antara mereka berdua. Tetapi sebelum seorang memberitahunya untuk tidur, dia tidak akan tidur. Dia 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 akan tidur. Di kamarnya, dia menutup pintunya, sehingga Sarata tidak memiliki tempat untuk tidur. Keesokan harinya, Aoyama masuk ke kamar Mashiro untuk membangunkannya seperti setiap hari, dan ketika dia tidak menemukannya, dia pergi mencarinya di kamar Sarata. Dia menemukannya di sana dan mulai memarahinya. Kemudian mereka pergi mencuci pakaian Mashiro, dan ketika mereka masuk ke ruang cuci, mereka melihat bahwa Sarata telah tidur di sana. Aoyama berperilaku seolah-olah mereka tidak pernah bertengkar ketika dia bertanya apakah Sarata baik-baik saja. Dia memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentangnya, dan bahwa dia seharusnya tidur di tempat tidurnya dan tidak membiarkan Mashiro tidur di sana. Setelah itu, Aoyama menggantung pakaian dan melihat Mashiro menatapnya serius, dan berpikir bahwa mungkin Mashiro lebih memilih Sarata. Tetapi itu tidak masalah karena dia sekarang bertugas menjaga Mashiro. Di kelas akting Oriyama, teman-teman sekelasnya terlihat bersemangat dengan presentasi, tetapi dia sangat lelah, berusaha mengingat dialognya. Setibanya di rumah, Oriyama menyiapkan omelet dan memanggil semua orang untuk makan. Tetapi saat melewati kamar Mashiro, dia menemukan Mashiro tertidur dan melihat bahwa dia memiliki blus dengan kancing yang belum dijahit. Jadi dia menjahitnya, dan ini dilihat oleh Mashiro dan Sarata dengan cemas. Malam itu, saat Oriyama mencoba menghafal dialognya, dia terlihat sangat lelah. Mashiro berada di kamarnya dengan seekor kucing. Aoyama sedang tegang. Sementara itu, Sure pergi untuk berbicara dengan Jin di kamarnya dan memberitahunya bahwa dia khawatir tentang Aoyama, karena dia tidak membiarkan siapapun membantunya. Tetapi Jin melihatnya berbeda dan berpikir bahwa Aoyama sudah terbiasa melakukan segalanya sendiri. Kebalikan dari Mashiro, yang harus belajar untuk sendiri. Protagonis kita memahami ini dan ketika dia pergi, dia menabrak beberapa buku dan menyadari bahwa Jin tidak akan pergi ke universitas seni yang sama dengan Misaki. Jadi Jin memintanya untuk tidak memberitahu Misaki apapun, dia sendiri yang akan memberitahunya nanti. Sudah di kamarnya, protagonis kita Sarada berpikir keras tentang bagaimana tidak mengatakan apapun kepada Misaki ketika dia muncul melalui jendelanya dan bertanya apa yang sedang dia bicarakan. Sarada, terkejut, tidak menjawabnya dan Misaki menjadi sedih dan bertanya bagaimana agar Jin melihatnya, karena dia ingin menjadi pacarnya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Sarada mencoba menghiburnya, menghubungkan video game dan mulai bermain bersamanya, yang membuat Misaki memintanya untuk bermain sepanjang liburan musim panas karena itu akan menjadi musim panas terakhir bagi dia dan Jin. Sarada juga merasa sedih. Keesokan harinya, kita melihat bagaimana Aoyama tidak tahan dengan kelelahan di tempat kerjanya. Tanggal 10 tiba dan tepat setelah Sarata mengirimkan permainannya ke kontes, Mashiro muncul di kamarnya mengatakan bahwa Aoyama
merasa aneh. Semua orang pergi menemuinya. Aoyama sedang dalam perjalanan ke audisinya ketika dia jatuh karena kelelahan karena demam. Jadi mereka memaksanya untuk berbaring sementara mereka memikirkan apa yang harus dilakukan dengannya. Ketika Mashiro bangkit dan meminta mereka untuk membawanya ke presentasinya karena Aoyama telah bekerja sangat keras untuk hari ini. Jadi mereka membantu Aoyama dan memanggil taksi. Ketika mereka akan pergi, Shihiro terbangun karena suara semua orang dan mencegah Aoyama pergi karena demamnya. Namun taksi tiba dan Jin menghentikan Shihiro. Jadi mereka menempatkan Aoyama di taksi sendirian bersama Sarada dan Mashiro. Setibanya, Aoyama lemah tetapi tetap masuk ke auditorium dan mulai hujan dan dua orang lainnya pergi menunggunya di sebuah toko dekat tempat itu. Mereka kesal menemukan majalah dengan manga Mashiro dan bertanya padanya apakah itu membuatnya senang melihatnya di sana dan dia menjawab ya, tetapi dia terlihat khawatir tentang Aoyama. Ketika keluar dari auditorium, teman sekelas Aoyama mulai memarahinya karena masalah yang dia sebabkan dan pergi. Soraya mendekati Aoyama dan mulai memberitahunya bahwa dia bodoh karena telah mencoba. Tetapi ini membuat protagonis kita marah yang akhirnya berteriak padanya bahwa semua orang berpikir untuk mencoba dan tahu betapa kerasnya dia bekerja membuat Aoyama menangis. Di rumah, sementara Aoyama tidur, Mashiro sedang merawatnya. Di ruangan lain, yang lain berbicara tentang bagaimana Aoyama berusaha keras dengan semua orang dan dengan dirinya sendiri, meskipun dia bukan orang yang keras. Keesokan harinya, Jin menyiapkan setelan untuk Aoyama dan memberikannya kepada Surata untuk disampaikan kepadanya. Dia masuk ke kamarnya dan mulai memberinya makan. Surata memberitahunya apa yang dilakukan Mashiro untuk meyakinkan semua orang agar membawanya ke audisi dan dia mengucapkan terima kasih. Mashiro terbangun dan meminta Aoyama untuk memanggilnya dengan namanya juga dan kemudian tertidur lagi. Tidak sebelum mendengar Aoyama memberitahu Surata bahwa tugas Mashiro akan kembali berpindah darinya ke Surata. Gadis itu dengan gembira tiba di kediaman sambil mengatakan bahwa dia akan menemui saudaranya. Dan ketika dia menekan bel pintu, dia mendengar suara dan membuka pintu, melihat Mashiro terbungkus handuk di belakangnya. Surata bersamanya sedang memarahi dia, tetapi dia tersandung dan Mashiro jatuh di atasnya. Ini dilihat oleh gadis itu yang mulai berteriak bahwa saudaranya bersama seorang wanita. Sudah di kamarnya, Surata menelepon orang tuanya dan ibunya menjawab bahwa karena dia tidak menghabiskan liburan dengan mereka, saudara perempuannya ingin menemuinya. Selain itu, dia memberitahunya bahwa dia bersama beberapa wanita dan bahwa saudara perempuannya ingin berbicara dengannya tentang masa depannya. Setelah itu, dia memperkenalkan saudara perempuannya Yuko dan Mashiro karena keduanya mulai bertanya siapa satu sama lain. Dalam hal itu, Aoyama tiba di rumah dan masuk ke kamar Surata dan menemukannya dengan seorang gadis kecil. Tetapi sebelum dia salah paham, dia menjelaskan kepadanya bahwa Yuko adalah adik perempuannya. Surata meminta bantuan Akasaka, tetapi dia mengirim pesan melalui pelayan, yang membuat situasi semakin salah paham karena Yuko mengira itu adalah gadis lain dan bahwa saudaranya memiliki harem. Semua ini terjadi saat Misaki sedang mengikuti ujian mengemudi. Saat meninggalkan kamarnya, protagonis kita melihat rumahnya banjir dan Mushiro memberitahunya bahwa kamar mandinya rusak. Jadi setelah memperbaikinya, Yuko memberitahunya bahwa mereka akan kembali ke rumah mereka. Tetapi dia tidak menerima, karena dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sana. Kemudian, Mashiro tiba dan menyebabkan Yuko salah paham tentang dirinya, menyiratkan bahwa dia telah membuatnya hamil ketika dia hanya memberitahu mereka bahwa makanan sudah siap. Saat makan, Surata memberitahu mereka bahwa dia sudah di tahun ketiga sekolah menengah, dan setelah Mashiro melihat bagaimana dia menghapus nasi dari pipi Yuko dan memakannya, dia mulai meletakkan nasi di wajahnya, bersaing dengan Yuko. Setelah selesai makan, Jin ingin mandi. Tetapi karena Surata memberitahunya bahwa bak mandinya rusak, mereka semua pergi ke kamar mandi umum, dan Yuko mulai mengganggu gadis-gadis, dan Jin membuat Aoyama kesal. Dengan protagonis kita, dengan memberitahunya bahwa dia sudah membayangkan dia sudah di rumah, Surata melihat bagaimana Yuko, Aoyama, dan Mashiro berada di kamarnya, ketika saudarinya memintanya untuk pergi berkencan, karena dia memarahinya bahwa dia hanya bermain dan belum memikirkan untuk belajar. Jadi, Aoyama dan Mashiro bereaksi dan juga meminta untuk berkencan. Sementara itu, Misaki melanjutkan pelajaran mengemudinya. Ketiga gadis itu pergi berkencan dengan Surata dan mulai bersenang-senang, mereka semua menariknya dan pergi untuk meminta harapan di kuil. Setelah itu, Aoyama memberitahunya bahwa itu adalah ide yang baik untuk pergi keluar karena dengan begitu dia tidak memikirkan hasil kontes, yang ditunggu-tunggu oleh protagonis kita dengan cemas, kemudian dia terjatuh dari tangga dan jatuh di atas Surata dan keduanya memerah. Tetapi Aoyama menyadari bahwa gadis-gadis lain tidak ada di sana, jadi mereka mulai mencarinya karena mereka tersesat. Kemudian kita melihat Yuko bersama Mashiro yang tersesat, meskipun Mashiro hanya memikirkan tentang makan permen, dan karena tidak ada dari mereka yang memiliki ponsel dan mereka tidak dapat menghubungi mereka, Yuko khawatir, meskipun Mashiro menenangkannya dengan memberitahunya bahwa Surata akan menemukan mereka karena dia bertugas menjaga Mashiro. Pada saat itu, Surata dan Aoyama muncul dan bersama-sama mereka kembali ke rumah. Keesokan harinya, Yuko berada di kereta pulang ke rumah dan memberitahu protagonis kita bahwa dia akan masuk ke sekolah menengah Surmae, tempat dia belajar, jadi dia juga akan bertugas untuk Yuko. Dia juga memberitahu Aoyama bahwa dia sudah mengetahui bahwa dia menyukai Surata dan tepat saat kereta menutup pintunya, mengganggu ucapannya. Aoyama merasa takut, tetapi protagonis kita berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan memberitahu Aoyama dan Mashiro bahwa mereka harus pulang. Di akhir, Misaki mendapatkan lisensi mengemudinya, meskipun dia menakut-nakuti pelatihnya. Aoyama memberikan 2 surat kepada Surata saat dia berada di ruang makan bersama Misaki dan Jin, tetapi semua orang terkejut melihatnya dengan kacamata dan Misaki mulai mengganggunya. Ketika ditanya tentang surat-surat itu, surat pertama mengatakan bahwa Surata lolos ke babak berikutnya dalam kontes, dan pada tanggal 31 dia harus memberikan presentasinya. Semua orang senang untuknya. Surat kedua hanya tertulis satu frasa, ajari aku tentang cinta. Sementara itu, Mashiro berada di kamarnya dengan seekor kucing, menanyakan kepadanya apa itu cinta. Sudah di kamarnya, protagonis kita terus memikirkan surat itu. Ketika Mashiro tiba-tiba datang dan memintanya untuk mengajarinya tentang cinta, Surata merasa takut dan bertanya mengapa dia ingin tahu tentang itu, dan Mashiro mengatakan bahwa Ayano memberitahunya bahwa untuk menggambar romansa, dia harus mengalami yang nyata.
Dia memberitahunya bahwa pada tanggal 31 dia memiliki pertemuan tentang serialisasi, dan karena protagonis kita memiliki presentasi pada hari yang sama, dia meminta maaf karena tidak bisa bersamanya. Saat itu, Aoyama masuk ruangan untuk mengeluarkan Mashiro karena dia tidak mengenakan celana dan membiarkan Sarata melanjutkan presentasinya. Tiba-tiba Masaki masuk melalui jendelanya dan protagonis kita sudah lelah terganggu. Jadi dia mengeluarkan ketiga gadis itu dari kamarnya dan Mashiro bertanya kepada Aoyama, "Apa itu cinta?" Hanya sendirian, Sarata bertanya kepada Kasaka melalui chat tentang cara melakukan presentasi, tetapi dia menjawab bahwa dia hanya perlu mengenakan jas dan berlatih presentasinya dengan penghuni Sakura Hall dan kemudian memutuskan sambungan. Tiba-tiba, semua orang di rumah muncul, dan protagonis kita meminta bantuan mereka. Kemudian kita melihat bagaimana dia berlatih presentasinya di depan mereka, dan mereka memberinya saran tentang cara meningkatkannya lebih lanjut. Sore itu, Sarata masuk ke kamarnya dan menemukan Mashiro di sana, menggambar di lantai karena dia berpikir bahwa di kamarnya dia akan belajar tentang cinta, dan meskipun Sarata ingin memberitahunya untuk pergi, dia membiarkannya tinggal. Dan begitulah hari-hari berlalu di mana dia berusaha untuk meningkatkan presentasinya. Tanggal 31 tiba dan mereka dilindungi. Protagonis pergi mengenakan jas untuk presentasinya, ketika dia dihentikan oleh Mashiro yang memberinya jimat kemenangan sebagai hadiah, yang dia beli sendiri. Ini sangat memotivasinya. Di presentasinya, kita melihat bahwa salah satu juri adalah Fujisawa Kazuki, seorang programmer terkenal yang bertanya kepada Sorata apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang programmer. Ini membuat protagonis kita gugup dan kemudian kita melihat bahwa dia sangat buruk dalam presentasinya sehingga dia tidak terpilih. Ketika dia pulang, dia mulai menangis dan Aoyama melihatnya. Tetapi ketika dia akan memberitahunya sesuatu, dia menyadari bahwa Mashiro ada di belakang Sorata dan mencoba berbicara dengannya. Yohami menanyakan tentang manganya dan ketika dia mengetahui bahwa itu akan diserialkan, dia menyuruhnya kembali menggambar, berharap dia memiliki pinjaman. Kemudian Aoyama memberitahu Jin dan Misaki tentang apa yang terjadi sehingga mereka merencanakan untuk mengadakan pesta penyambutan untuk Aoyama dan mungkin ini bisa mencerahkan suasana untuk Sarata. Misaki, dengan semangat, masuk melalui jendela kamar protagonis kita dengan kotak pakaian renang, tepat ketika dia sedang membuang semua barang dari proyek video gamenya. Dan dia memberitahunya bahwa mereka akan pergi ke kolam renang malam ini untuk merayakan pesta penyambutan dan bahwa Shihiro sudah memberi mereka izin dari sekolah untuk menggunakan kolam renangnya. Kemudian, Aoyama masuk ke dalam kamar dan mengatakan bahwa dia tidak ingin pergi ke Sarata, tetapi dia memberitahu semua orang untuk pergi. Sudah di kolam renang, Sarata memuji Oya tentang baju renangnya, dan kemudian ketika Mashiro muncul, dia meminta agar dia juga dipuji. Selain itu, Misaki yang bersemangat, akhirnya membuat semua orang bermain di kolam renang dan Mashiro senang melihat protagonis kita bersenang-senang. Setelah bermain, mereka menyiapkan hotpot ketika mereka terganggu oleh petugas keamanan, dan Jin memberitahu mereka untuk melarikan diri, karena mereka tidak pernah meminta izin. Mereka semua bersembunyi di ruang penyimpanan game, dan disitulah Mashiro memberinya jimat keberuntungan lainnya, yang membuat karakter utama kita hampir menangis, tetapi dia menahan diri dan mengucapkan terima kasih padanya. Setelah melarikan diri, Aoyama bertanya kepada Sorata apakah dia sedih. Dan Sorata menjawab ya. Tetapi pada saat itu, kembang api mulai meledak dan kita melihat Mushiro melompat ke arah mereka. Meskipun sebenarnya, dia sedang melarikan diri dari petugas yang sudah mencapai mereka. Tetapi sebelum dia memberitahu protagonis kita untuk tidak pernah berhenti berlari. Saat mereka berlari, dia menjelaskan kepada Aoyama bahwa dia sudah mengerti bahwa tidak peduli seberapa banyak dia gagal, dia harus terus mencoba sampai berhasil. Setibanya di kediaman, Aoyama menyadari bahwa dia tidak memiliki celana dalam dan semua orang menggoda dia. Kemudian mereka mulai memainkan kembang api dan kita melihat bagaimana Aoyama memberitahu. Mashiro sekarang mengerti cinta. Ini adalah hari pertama semester kedua dan protagonis kita bangun, tetapi tiba-tiba dia melihat bahwa Misaki dan Mashiro sedang mengecat dinding kamarnya, menceritakan kisah tentang robot kucing dan sebuah mata yang sudah ada dalam pikiran Misaki sejak dia kecil. Sarata mengatakan bahwa dia harus pergi ke kelas lebih awal, tetapi Misaki memberitahunya bahwa dia telah mengeluarkan baterai dari jam tangannya, jadi dia tidak lagi lebih awal. Sementara itu, Mashiro terus melukis. Sudah di kelas, semua orang di kelas Sarata mulai bergosip tentang Aoyama dan Sarata sampai Daxi mencoba membela mereka, karena dia jelas menyukai Aoyama. Tetapi karena dia membela Sarata, sekarang gosipnya tentang Sarata bersamanya. Malam tiba dan mereka makan malam di kediaman sambil membicarakan hari buruk pertama mereka dan bagaimana protagonis kita tampaknya selalu sial. Setelah itu, dia menjatuhkan supnya dan mereka memperhatikan angin kencang di jalan. Bel pintu berbunyi dan Sarata membuka pintu. Dia melihat seorang gadis Inggris yang memperkenalkan dirinya sebagai Rita Ainsworth, yang langsung dikejar Mashiro dan memeluknya. Tetapi Rita memberitahu mereka bahwa dia datang untuk membawa kembali Mashiro ke Inggris. Dia mencoba mengatakan bahwa Mashiro sedang menyia-nyiakan bakat dan waktunya dengan manga, tetapi Mashiro menolak untuk pergi dan mengusirnya dari kediaman. Kemudian Sarata keluar setelah Rita dan membiarkannya masuk ke asrama mereka lagi. Setelah mandi, Rita masuk ke kamar Sarata dengan handuk, dan dia dengan gugup memberinya beberapa pakaian Mashiro. Dia menganggap bahwa sekarang dia bertugas untuk Mashiro. Dia pergi ke Inggris, itu adalah dia. Juga, Rita melihat dinding yang dicat oleh Sarata dan menyadari bahwa Mashiro yang melakukannya. Rita mulai memberitahu mereka bahwa dia harus berhati-hati karena Mashiro sangat mengesankan sehingga dia mungkin akan menghancurkannya, seperti yang terjadi padanya. Dan kemudian dia tinggal untuk tidur di kamarnya untuk mengetahui bagaimana Mashiro hidup di Jepang. Keesokan harinya, protagonis kita terbangun dengan Rita di atasnya, dan semua orang menyadarinya dan mulai menggoda dia. Bahkan Mashiro marah, karena Rita memberitahunya bahwa Sarata akan menjadi miliknya sampai Mashiro kembali ke Inggris. Tiba-tiba, Akasaka keluar dari kamarnya, dia adalah seorang anak laki-laki dengan rambut sangat panjang. Sudah di kelas, kita mengetahui bahwa Akasaka hanya menghadiri kelas untuk meningkatkan skor kehadirannya agar tidak mengulang tahun, tetapi dia tidak tertarik dengan hal-hal yang mereka ajarkan. Sementara Aoyama bertanya kepada protagonis kita tentang situasinya, di mana dia tidak tahu apakah akan membiarkan Mashiro pergi atau tidak. Seiring berjalannya hari, Mishiro memanggil Sarata bodoh setiap kali dia melihatnya, sampai suatu hari dia pergi untuk menemuinya dan dia
ruang kelas dan menemukan lukisannya. Jadi, dia mengirim pesan teks kepadanya yang mengatakan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa karena dia menginginkan yang terbaik untuknya, tetapi dia sangat menantikan manga berseri miliknya. Kemudian, dia menerima pesan dari Mashiro yang hanya berisi satu kata, jadi dia pergi untuk menemuinya. Dan dia memanggilnya bodoh lagi tetapi dengan senyuman. Kembali di rumah, semua orang berbicara tentang festival budaya dan merencanakan untuk melakukan sesuatu bersama atas nama para penghuni. Jadi, mereka memutuskan untuk membuat permainan dengan semua bakat masing-masing. Dan mereka menempatkan Serata sebagai direktur. Setelah itu, Rita dan Serata berada di kamarnya ketika Mashiro masuk dan memberitahunya untuk tidur di kamarnya. Rita menerima, tetapi pertama-tama dia meminta Sorata untuk berkencan pada hari Minggu. Saat tiba dan mereka pergi ke hotel, meskipun mereka diikuti oleh Mashiro dan Aoyama. Saat masuk, Rita menunggu mereka dan menunjukkan bahwa itu adalah pameran seni. Kemudian Rita menunjukkan kepada Sorata lukisan terakhir yang dibuat Mashiro sebelum dia datang ke Jepang, yang menyebabkan banyak perasaan dalam diri protagonis kita sehingga dia akhirnya menerima bahwa dia harus kembali ke dunia seni rupa. Sorata, sebagai direktur, sedang membuat cerita lebih untuk Nyapalan, menunjukkan musuh yang dilukis Misaki di dindingnya untuk membuat video game, tetapi gambar-gambar itu tidak keluar dengan baik di Rita. Siapa yang sedang bermain video game di kamarnya, membantunya dengan menggambarnya dan menunjukkan bahwa dia melakukannya dengan baik. Meskipun dia memberitahunya bahwa dia sudah meninggalkannya sejak lama, dan protagonis kita bertanya padanya bagaimana Mashiro akan menghancurkannya, dan apakah itu ada hubungannya dengan dia berhenti melukis. Tetapi ketika Rita akan menjawab, mereka diinterupsi oleh Mashiro. Mashiro menunjukkan seni karakter kepadanya dan dia memberitahunya bahwa Misaki menyukainya dan Serata juga menyukainya. Kemudian kita melihat bagaimana semua orang bekerja siang dan malam untuk melanjutkan proyek, dan Rita menyadari bahwa Serata merasa frustrasi karena tidak dapat melanjutkan dengan storyboard. Tiba-tiba, Akasaka muncul dan memberitahu Rita bahwa dia adalah seorang penganggur, dan bahwa dia tahu niatnya, karena dia mendengar dia mengatakan bahwa dia sudah memberinya satu karya seni, meskipun Rita memberitahunya bahwa dia bukan seorang gentleman, tetapi Akasaka tidak peduli dan hanya pergi ke kamarnya. Keesokan harinya di sekolah, mereka semua berkumpul dan berbicara, dan Jin memberitahu mereka bahwa Dewan Siswa ingin proyek mereka memiliki presentasi terlebih dahulu dan itu adalah Sora di tempat kerjanya. Kemudian Akasaka juga memberitahu mereka bahwa mereka terlambat dan tidak akan sempat menyerahkan seluruh proyek, jadi mereka berpikir cara terbaik adalah meminta orang lain untuk membantu Michiro menyelesaikan gambar lebih cepat dan dengan kualitas yang sama. Saat kembali ke kelas mereka bertemu Hamem. Maaf, yang akan menambahkan musik ke video game adalah Sori, dan dia bersama Tate Beashi Sochiru, Presiden Dewan Siswa, yang menunjukkan bahwa dia marah pada Jin, dan dialah yang menuntut agar mereka memiliki presentasi itu. Di akhir kelas, saat mereka pulang ke rumah, mereka membahas topik itu lagi dan Mashiro memberitahu mereka bahwa Rita memiliki kemampuan untuk menyamai kualitasnya. Jadi mereka pergi menemuinya, dan mereka hanya menemukan dia di pintu masuk tempat tinggal mereka. Mashiro meminta bantuannya, dan Rita menolak, mengatakan bahwa dia tidak lagi menggambar, tetapi atas desakan Mashiro dan yang lainnya, dia meledak dan akhirnya mengatakan bahwa karena Mashiro, semua orang di studio tempat dia dibesarkan berhenti melukis dan sekarang mereka membenci seni karena dia mengalahkan mereka dengan bakatnya. Dan itulah mengapa dia membantunya menjadi seniman manga agar dia gagal. Tetapi sekarang dia juga berhasil dalam hal itu dan setelah itu, semua orang mengharapkan Rita menjadi seniman hebat juga, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kemudian dia disela oleh Akasaka yang tidak masuk rumah karena dia membenci wanita dan tidak ingin berada di dekat mereka. Dan dia memberitahunya bahwa dia masih belum mengatakan apa yang sebenarnya dia inginkan dan hanya mengatakan apa yang diinginkan orang lain. Ini membuat Rita marah, yang melemparkan barang-barang yang telah dia beli untuknya dan melarikan diri. Mereka semua marah pada Akasaka dan mengejarnya. Dalam perjalanan, Serata menyadari bahwa Mashiro sedang menangis karena dia tidak mengerti perasaan Rita. Dan ketika mereka menemukannya, Serata berbicara padanya dan memberitahunya bahwa dia penting bagi Mashiro. Dan Mashiro memberitahu Rita bahwa dia senang melukis bersamanya, meskipun Rita tidak bersenang-senang. Rita pun menangis dan memeluknya, memberitahunya bahwa dia sangat menyukai melukis bersamanya. Dan sekarang dia sangat merindukan melukis bersamanya. Di rumah, Rita setuju untuk membantu mereka menggambar bersama Mashiro, dan dalam presentasi, Serata adalah orang yang berbicara dan membuat semua orang bertepuk tangan untuknya. Kemudian mereka mengadakan pesta untuk merayakan bahwa proyek mereka akan ikut serta dalam festival budaya. Saat makan malam perayaan, Rita setelah menggoda Akasaka memberitahu Serata bahwa dia masih berpikir Mashiro harus melukis lagi, tetapi dia akan bersikap baik karena dia ingin melihat proyek yang selesai di festival. Festival telah dimulai dan kita melihat protagonis kita di stand menjual pisang dengan coklat, tetapi dia terlihat sangat lelah. Karena proyeknya Apollon, dia tidak bisa tidur dengan baik. Kemudian Daichi muncul yang melihatnya dan menjadi khawatir. Tiba-tiba, Oyama datang mengenakan kostum pelayan dan Daichi memujinya, meskipun dia mengharapkan pujian dari Serata, tetapi dia hanya membalas. Dia sehingga dia bisa melanjutkan proyek dan beristirahat. Kemudian kita melihat Serato dengan Jin di sebuah ruangan yang sedang bekerja di video game. Ketika Misaki tiba dan melihat mereka yang kelelahan, dia mengajak mereka ke kafe di ruang kelasnya, di mana Mashiro mengenakan kostum kucing. Meskipun protagonis kita membayangkan dia sebagai kucing, dia sebenarnya mengenakan kostum kucing yang berbulu. Setelah makan di kafe, semua orang dibebaskan dari pekerjaan mereka dan mereka merencanakan untuk kembali melanjutkan proyeknya Apollon. Jadi Rida menyadari bahwa Mashiro pergi dengan kostum kucing itu, tetapi ketika dia ingin melepasnya, dia menyadari bahwa dia mengenakan sesuatu di bawah kostum itu. Di kediaman, Rita sedang melukis di kamar Akasaka, dan meskipun dia tidak ingin mendengar darinya, dia tetap mendekatinya dan bahkan memberitahunya bahwa mereka harus pergi kencan, yang membuatku sangat marah. Kemudian mereka mendengar suara dan semua penghuni pulang. Semua orang bekerja pada proyek tersebut dan Aoyama mencoba mempelajari dialog untuk merekam. Tetapi dia mengabaikan mereka, tetap di sana dalam keadaan lapar, dan dia pergi ke dapur untuk menyiapkan sesuatu. Di dapur, dia masih teralihkan karena melihat Serata dan Mashiro sangat dekat dan dia mengotori dirinya dengan saus tomat. Jadi dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci, tetapi dia melihat timbangan di sana. Kemudian, Serada pergi ke kamar mandi dan menemukan namanya.
Dia sudah menimbang dirinya sendiri, jadi dia akhirnya mengusirnya dari kamar mandi. Di luar kamar mandi, Sorata mendengarkan Rita berbicara dengan seseorang tentang penerbangan pada hari terakhir festival. Dia memberitahu Sorata bahwa ayah Mashiro yang menunggunya. Keesokan harinya di sekolah, protagonis kita ingin bertanya kepada Mashiro apakah dia memiliki seseorang yang menunggunya, tetapi dia terputus, jadi dia memutuskan untuk pergi bekerja di festival. Setibanya di sana, dia melihat Afisaka berpakaian sebagai pelayan dan dia menjelaskan bahwa itu adalah ide Oyama, agar dia bisa malas nanti, tetapi dia tidak bisa berada di kamarnya karena Rita terjebak di sana. Dia menunjukkan kepada Sorata kemajuan video game, tetapi protagonis kita merasa ada yang kurang dalam klimaksnya, tanpa mengetahui apa yang terjadi. Akasaka memperlakukannya dengan buruk dan memberinya brosur agar dia bisa mendengarkan kuliah Fujisawa Kazuki. Protagonis kita pergi dan mendengar bahwa agar game dapat menjangkau orang, seseorang harus memasukkan seluruh hatinya ke dalamnya. Ini membuat protagonis kita berpikir bahwa hatinya bersama Mashiro. Tiba-tiba, dia muncul dan memberitahunya bahwa Jin dan Misaki sedang memiliki momen intim. Mereka pergi untuk melihat mereka dan menemukan Misaki mengintip Jin, yang bersama Fuuka, kakak perempuan Misaki yang mengusulkan kepada Jin untuk kembali karena dia adalah mantannya. Kemudian Misaki mendengar bahwa Jin akan pergi ke Universitas Osaka dan dia melarikan diri. Ketika Mashiro dan Sorata menemukannya, dia mengira bahwa Misaki sedih, tetapi pada akhirnya ternyata dia bahagia. Karena tanpa saudarinya di jalan, dia bisa menaklukkan Jin. Sorata memberitahunya tentang universitas itu lagi, tetapi dia memberitahunya bahwa Jin sudah memberitahunya dan bahwa ada teknologi yang bisa membuat mereka tetap bersama. Yang membuat Mishiro bertanya kepada Sorata apakah itu cinta. Sore itu saat mereka bekerja, dia teringat apa yang dikatakan Fujisawa dan Misaki bahwa hasrat akan membawamu ke tempat yang kamu inginkan, dan dia mendapatkan ide untuk klimaks permainan. Jadi dia bangkit dan menjelaskan kepada teman-temannya bahwa ketika penjahat mengalahkan kucing video game dan energinya habis, tetapi dengan teriakan dan perasaan orang-orang, energi ini akan kembali dan mengalahkan penjahat. Semua orang menyukai ide ini, dan mereka mulai bekerja, menyelesaikannya 5 jam sebelum festival dimulai. Malam itu, sementara semua orang tidur, Ashiro mulai menulis kepada Sorata. Dia ingin melihatnya, dan dia menemukannya duduk di pintunya. Mashiro memintanya untuk bersamanya sampai dia tertidur. Presentasi video game akan dimulai dan Sorata sebagai sutradara memberitahu semua orang dalam pidato setengah. Setiap detik yang menyenangkan yang mendorong mereka, dan mereka memulai presentasi. Di antara penonton, kita melihat Chihiro duduk dan menyadari bahwa di sampingnya ada Fujisawa, dan kita diberi pemahaman bahwa mereka saling mengenal dan bahwa dia juga merupakan penghuni Sakura Hall. Mereka memulai dengan baik dan Oyama mulai bersinar dengan bagiannya, memimpin semua orang di penonton, sampai bagian di mana semua orang harus meneriakkan perasaan mereka. Dan karena tidak ada yang ingin melakukannya karena malu, permainan dan para pria terkejut, sampai Mashiro berdiri dan berteriak mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Dan Misaki, yang berada di bagian bawah kerumunan bersama Jin, juga semangat dan berteriak agar Jin memperhatikannya. Dan semua orang mulai berteriak. Rita berteriak meminta Akasaka untuk memberinya emailnya dan protagonis kita berteriak mengucapkan terima kasih kepada Mashiro, bersama seluruh penonton, dan dengan cara ini, mereka menyelesaikan permainan dan semua orang merayakan mereka. Di akhir hari, Jin sedang berkemas dengan Misaki dan dia memberitahunya bahwa dia mendengar apa yang dia teriakan dan bahwa saudarinya hanyalah mantan dan teman masa kecil sekarang. Kemudian dia memberinya kalung yang dia beli dan ketika dia memasangkannya di leher Misaki, dia melihat bahwa Mashiro pergi dengan taksi bersama Rita. Ayama berlari menuju Susurara karena dia tidak bisa menemukan Mashiro dimanapun dan dia memberitahunya apa yang Rita katakan padanya. Lalu tiba-tiba, dia menghilang. Aoyama memarahinya karena dia tidak menghentikannya dan protagonis kita memberitahunya bahwa dia benar-benar ingin menghentikan Mashiro, jadi mereka berdua mulai mencarinya. Aoyama mencarinya di kelas. Dia bertemu Daichi dan dia mengungkapkan cintanya padanya. Tapi dia menolaknya karena dia tidak merasakan cinta padanya dan dia berlari sampai sebuah mobil muncul di depannya. Sorata sedang berlari dan mencari ketika mobil yang sama masuk ke halaman sekolah dan itu adalah Masaki dengan Jin dan Aoyama, yang memberitahu mereka bahwa Mashiro pergi ke bandara dengan Rita. Jadi Sorata naik dan dengan kecepatan penuh mereka pergi ke bandara. Di bandara, Sarada mengejar Mashiro dan memeluknya, memberitahunya bahwa dia tidak ingin dia pergi, bahwa dia harus berada di Sakero Hall, dan Mashiro menjawab bahwa dia tidak pergi kemana-mana. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada Rita, yang membuat protagonis kita merasa malu. Kemudian mereka mulai mengucapkan selamat tinggal kepada Rita, sampai Akasaka memberinya email Bu Sarada, dan dia mencium pipinya sebagai hukuman, membuatnya terkejut. Di akhir hari, kita melihat bagaimana semua orang mengucapkan selamat tinggal kepada pesawat, dan Mashiro memberitahu Sarada bahwa jantungnya tidak berhenti berdebar kencang karena pelukan dan kata-kata yang dia katakan padanya dan menanyakannya apakah itu cinta. Sekarang kita melihat Mashiro bertanya padanya apakah itu cinta. Cinta. Tetapi kemudian dia mulai mengucapkan dialog dari video game, dan ketika protagonis kita mencoba untuk meraihnya, dia dihentikan oleh Misaki, yang naik ke kapal kucing luar angkasa dan pergi. Tiba-tiba, kita menyadari bahwa semuanya adalah mimpi Sorata. Keesokan harinya, Sorata berada di atap sekolah. Memikirkan tentang mimpi itu, Majin datang dan menunjukkan komentar dari video game yang mereka buat, dan Sorata memberitahunya bahwa game ini telah memberinya lebih banyak kepercayaan diri dan untuk alasan itu, dia telah mendaftar kembali untuk mengikuti kontes dan sedang menunggu hasilnya. Kemudian Oyama datang bersama Mashira karena dia ingin melihat Sorata, dan kemudian Misaki muncul. Dia memberikan Jin makan siang berbentuk hati yang menarik perhatian Mashiro. Kembali ke kelas, Srela bertanya kepada Ayama apakah dia tahu apa yang diinginkan Mashiro. Dia memberitahunya bahwa dia tahu mengapa dia ingin melihatnya, meskipun dia tidak akan memberitahunya. Selama pelajaran olahraga, teman-teman Ayama memberitahunya bahwa Natal akan segera tiba dan rumor bahwa Sarada dan Mashiro berkencan muncul lagi, dan bahwa dia telah menolak Daichi. Di sore hari di loker, Ayama bertemu Jin, yang telah menerima pendaftaran pernikahan dari Misaki untuknya. Dan dia memberi Ayama beberapa tiket untuk pertunjukan dan memberitahunya untuk mengundang seseorang, dan bahwa pertunjukan itu akan diadakan pada malam Natal. Malam itu, perang.
Protagonis sedang berubah. Mashiro mengganggunya dan memberitahunya bahwa dia ingin belajar memasak. Dia bertanya tentang manganya, tetapi dia mengatakan bahwa dia akan bekerja nanti dan membawanya ke dapur. Sementara protagonis kita memberitahunya bahwa dia tidak bisa memasak. Jin memakaikan apron padanya dan meninggalkan mereka berdua. Serata setuju dan memberitahunya bahwa mereka akan membuat telur dengan salad, tetapi dia memotong jarinya dan mereka pergi ke Chihiro. Ia memasangkan plester padanya dan memanggil perhatian protagonis kita karena tidak merawatnya. Dia juga memberitahu Mashiro untuk menghubungi Ayano karena dia akan terlambat dengan manganya. Setelah itu, Ayano tiba di kediaman dan masuk untuk berbicara dengan Mashiro. Sementara protagonis kita berpikir tentang Mashiro, manganya selalu menjadi prioritasnya. Setelah itu, Serata terlihat makan dengan Ayano dan dia memberitahunya bahwa Mashiro akan dapat mengirimkan manganya tepat waktu. Dia juga bertanya apakah dia memperhatikan perubahan pada Mashiro, dan dia memberitahunya bahwa sekarang dia ingin memasak, dan dia tidak hanya memikirkan manganya, yang membuatnya merasa aneh. Ayano bertanya kepadanya mana Mashiro yang lebih dia cintai dan protagonis kita menjadi gugup, meskipun pada akhirnya dia mengatakan bahwa dia merasa nyaman dengan Mashiro yang satu itu. Setibanya di rumah, Serata melihat surat kontes dan membacanya dan pada saat itu, Mashiro muncul dengan apron memberitahunya bahwa dia ingin memasak. Dan protagonis kita meledak, memberitahunya bahwa dia harus memprioritaskan manga dan memperbaikinya, bukan membuang waktu untuk hal-hal lain, melemparkan suratnya ke lantai. Jadi Mashiro berteriak padanya untuk keluar dari hatinya, menanyakan arti perasaan itu. Sudah di kamarnya, dia ingat bahwa Ayano memberinya undangan untuk Mashiro ke pesta Natal, yang dia lupa untuk disampaikan, dan Misaki muncul di jendelanya dan memintanya untuk naik ke kamarnya. Dia naik ke atas dan bertemu Ayama, yang sedang berpikir tentang bagaimana mengundangnya ke pertunjukan. Di kamar Misaki, dia menjelaskan semua yang telah dia lakukan untuk membuat Jin jatuh cinta tanpa berhasil dan meminta mereka untuk membiarkan dia dan Jin sendiri untuk Natal. Jadi, Oyama mengundangnya ke pertunjukan yang dia terima dan berjanji untuk datang. Natal semakin dekat dan kita melihat bagaimana semua orang ragu untuk berbicara tentang perasaan yang mereka miliki satu sama lain. Kemudian kita melihat bagaimana Misaki merencanakan segalanya untuk malam Natal, bahkan membuat Akasaka menghabiskan malam itu di luar asrama. Kemudian Soreta meninggalkan undangan yang Ayano berikan padanya di pintu Mashiro, karena sejak mereka bertengkar, mereka tidak berbicara lagi, dan ketika dia kembali ke kamarnya, dia menemukan jasnya dengan namanya di atasnya. Protagonis kita mengambilnya dan Mashiro muncul meminta agar dia tidak marah. Tetapi protagonis kita bereaksi dengan marah dan berteriak padanya agar dia fokus pada manganya, membuatnya melarikan diri ketakutan. Keesokan harinya di sekolah, teman-teman Oyama memberitahunya bahwa karena hubungan antara Mashiro dan Serata buruk, kencan mereka pada malam Natal adalah kesempatan baginya untuk mengungkapkan perasaannya. Oyama awalnya membantah bahwa itu adalah kencan, tetapi kemudian menyadari bahwa itu adalah kencan. Di perpustakaan, Jin bersama presiden dewan siswa yang dia sebut sahabatnya, dan mereka mulai berbicara tentang Misaki dan bagaimana dia akan sendirian karena dia akan pergi ke universitas lain sampai Jin mengaku bahwa dia mencintai Misaki. Kemudian di kediaman, Misaki meminjamkan pakaian kepada Oyama dan memberitahunya tentang ketakutan yang dia rasakan untuk melamar Jin dan bagaimana itu telah menjadi siklus ketakutan sejak mereka masih kecil dan dia belum bisa memberitahunya. Tetapi sekarang dia akan melakukannya, dia akan melemparkan dirinya ke lingkaran keluar angkasa, yang membuat Oyama terkejut. Di kamar protagonis kita, dia sedang menyelesaikan beberapa hal di komputernya dan meninggalkan kamar menemukan sepotong permen lain di pintunya. Ketika dia mengambilnya, dia tumbuh di sini dan memberitahunya bahwa Mashiro sedang melakukan bagiannya dengan berjuang melawan perasaan yang belum pernah dia miliki dan bahwa dia juga harus melakukan bagiannya. Pada dasarnya, dia harus bersikap seperti seorang pria. Dan memberitahunya bahwa dia sebaiknya pulang karena tempat tinggal akan ditutup pada akhir tahun karena dia akan pergi ke Australia. Malam Natal tiba dan kita melihat bagaimana semua orang bertekad untuk membicarakan perasaan mereka. Kemudian, Serata memberi Jin perintah untuk mengambil kue. Dalam hal itu, Mashiro keluar dengan gaun yang indah dan protagonis kita terkejut. Dia mengajaknya keluar karena dia akan mengantarnya ke pesta penerbit dan kemudian pergi berkencan dengan Aoyama. Di rumah, Jin tinggal bersama Masaki, yang memberitahunya bahwa mereka akan melakukan pertukaran hadiah. Saat meninggalkan rumah, protagonis kita melihat sebuah surat untuknya dan mengambilnya tetapi tidak membacanya. Sudah di kereta, Mashiro menanyakan tentang surat itu, dan dia memberitahunya bahwa dia belum akan membacanya. Dia mengantarnya ke pesta, tetapi sebelum pergi, Mashiro ingin dia berbicara dengannya. Namun, Serata tidak tahu apa yang dia inginkan, jadi dia hanya menjauh darinya, meninggalkannya sedih. Kemudian kita melihat bahwa dia tiba di sebuah taman dan bertemu Aoyama, yang sangat berpakaian rapi, dan dia memujinya. Tetapi kemudian mulai turun salju. Kita melihat bagaimana semua orang melakukan hal-hal mereka sebelum Natal. Jun pergi untuk mengambil cincin untuk Masaki. Rita mencoba berbicara dengan Akasaka, meskipun Mai tidak membiarkannya menjawab di depan Mashiro. Lihat bagaimana salju turun di luar jendela pesta. Di akhir pertunjukan, Aoyama dan Serata keluar untuk berbicara dan dalam perjalanan dia mengaku bahwa dia memiliki audisi di bulan Februari. Dan jika dia tidak lulus, dia akan kembali ke Osaka. Tetapi dia memberitahunya bahwa dia akan lulus. Jadi Oyama memberitahunya bahwa ketika dia lulus, dia akan memberitahunya sesuatu. Dan jika dia tidak bisa, dia harus memberitahunya untuk melompat ke luar angkasa. Protagonis kita tidak mengerti apa yang dia terima. Tiba-tiba, dia menerima panggilan dari Mayano, yang memberitahunya bahwa Mashiro melarikan diri dari pesta dan dia mulai panik mencarinya. Sementara itu, para penghuni, Misaki, dan suaminya Jin meminta jawaban yang dia katakan bahwa dia mencintainya. Kita kembali ke Mashiro, yang berada di taman, melihat bagaimana salju berhenti sampai Serata tiba dan memeluknya khawatir melihat bahwa dia tidak mengenakan alas kaki. Dia menunjukkan sepotong permen dan memberitahunya bahwa dia ingin memberikannya padanya. Dan itulah sebabnya dia meninggalkan pesta. Dia juga memberitahunya bahwa dia telah marah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan ini adalah pertama kalinya dia merasakan perasaan itu. Protagonis kita menutupi dia dengan jaketnya, memakan permen itu dan memberitahunya bahwa sejak dia melihatnya menggambar tanpa peduli pada apapun atau konsekuensinya, dia menyadari bahwa dia mencintai itu tentang dirinya dan bahwa dia selalu mengawasinya. Tetapi semua ini didengar oleh Aoyama, yang berpura-pura baik-baik saja dan menginterupsi mereka untuk memberikan surat yang dia jatuhkan. Dia membukanya dan setelah membacanya, dia berkata,
Dia akan membutuhkan bantuan Mashiro lagi untuk presentasinya, dan Mashiro juga menawarkan bantuannya. Sekarang, Surata memberitahu kita bahwa pada malam Natal, dia berdamai dengan Mashiro dan melanjutkan ke babak berikutnya dalam kontes. Namun, ketika mereka sampai di rumah, mereka menyadari bahwa Jin dan Misaki belum mencapai hubungan yang stabil, menemukan Misaki sedang menangis. Jadi sekarang ketiga gadis itu berada di kereta bersamanya, menuju rumahnya karena mereka semua lupa memberitahu rumah mereka bahwa mereka akan kembali, dan Misaki merasa depresi sehingga dia tidak ingin pergi. Jadi Shikiro memberitahu mereka bahwa satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pergi ke rumah Surata. Sudah di kereta, protagonis kita memiliki sikap positif, dan ketika mereka tiba, Yuko mulai ribut ketika melihat saudaranya bersama 3 wanita. Kemudian kita bertemu ibunya, yang menyiapkan makan malam, dan ayahnya, yang tampaknya adalah pria kasar yang tidak menerima poligami putranya, meskipun dia menjelaskan bahwa itu bukan itu. Di kamarnya, Surata menelepon Jin untuk menanyakan apa yang terjadi pada Misaki, dan Jin memberitahunya bahwa dia telah mengatakan bahwa dia mencintainya, tetapi dia membutuhkan waktu karena dia ingin pergi ke universitas dan mencapai tujuannya untuk menjadi seseorang yang sesuai dengan standar Misaki. Dia juga memberitahunya bahwa dia menghabiskan liburan dengan teman terbaiknya, dan kita melihatnya bersama Presiden Dewan Siswa, sedang makan. Di rumah Sarada, ibunya memuji Oyama dan mengatakan bahwa putranya telah mendapatkan pengantin yang baik, sementara Mashiro sedang berdebat dengan Yuko, yang melindungi saudaranya darinya. Jadi Yuko memberitahunya bahwa dia ingin pergi ke sekolah menengah Sumai dan meminta Sarada untuk meyakinkan ayahnya agar mengizinkannya pergi. Tetapi pada saat itu ayah mereka muncul dan menolak, dan setelah mendengar ini, Oyama memberitahu Yuko bahwa mereka harus belajar bersama untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia belajar dengan giat. Sementara itu, Misaki sedang melihat naskah dan mengingat saat Jin memberikannya kepadanya, dan dia memberitahunya bahwa dia akan membuat anime dari naskah itu. Di sisi lain, ada Mashiro yang melihat Masaki dengan cemas. Keesokan harinya, Surata meminta saran dari Maid untuk presentasinya, sementara Mashiro sedang menggambar di tempat tidur Surata. Kemudian Yuko masuk dengan banyak buku dan memintanya untuk membantunya belajar dan dia menunjukkan manga yang sedang dibacanya dan ketika dia mengetahui bahwa Mashiro yang menggambarnya, dia sangat senang dan bahkan meminta tanda tangannya, meskipun dia diusir oleh Aoyama yang menganggap studinya serius. Surata bertanya kepada Mashiro tentang tenggat waktu keduanya, tetapi dia memberitahunya bahwa dia sudah mengirimkannya dan bertanya apakah dia menyukainya seperti itu. Yang hanya fokus pada manga, protagonis kita menjawab ya, dan kemudian dia menunjukkan gambar sampulnya. Untuk kontesnya dan bertanya padanya apakah dia membenci sisi lain dari dirinya, yang tidak membuat manga, dan Surata menjawab tidak, membuat Mashiro senang. Setelah itu, karakter utama kita melakukan presentasinya di depan semua orang di rumah dan mereka mengucapkan selamat padanya. Kemudian dia sendirian dengan Aoyama makan pencuci mulut ketika Aoyama memberinya ide untuk memperbaiki presentasinya dan kemudian mereka sepakat bahwa dia akan membantunya dengan audisi juga. Kemudian Mashiro muncul dan setelah melihat mereka dekat, dia pergi dan di jalan dia bertemu Misaki yang sedih dan Mashiro bertanya padanya apa yang dia inginkan dengan Jin. Karena dalam manganya dia berakhir dengan Jin, tetapi dalam kehidupan nyata dia tidak. Dan dia bertanya padanya, apa yang Jin cintai darinya? Malam itu setelah makan malam, ibunya meminta Surata untuk berbicara dengan ayahnya tentang Yuko, karena dia tertidur saat belajar. Dia setuju dan kemudian saat dia sedang mandi, ayahnya muncul di Surata, meskipun ketakutan, memberitahunya tentang Yuko dan bagaimana dia harus membiarkannya mengikuti ujian masuk. Ayahnya setuju dan kemudian dia membantunya keluar dari bak mandi karena dia mabuk. Kemudian mereka dalam perjalanan ke gunung untuk melihat matahari terbit pertama tahun ini dan sudah di sana. Semua orang mulai menetapkan tujuan mereka untuk tahun itu. Bahkan Misaki, yang bersemangat dan memberitahu mereka bahwa dia akan membuat anime. Menggunakan naskah Jin untuk menunjukkan kepada Jin apa yang dia cintai tentangnya tidak hilang. Sudah di stasiun kereta, Yuko memberitahu Surata bahwa dia akan mengikuti ujian bulan depan dan mereka semua naik kereta untuk kembali ke Sakura Hall. Sudah di tempat tinggal, protagonis kita melihat proyek barunya dan berpikir bahwa dia akan mencoba untuk tidak merasa seperti waktu yang lalu. Di ruang makan, Misaki sedang membuat animasi berdasarkan naskah Jin dan Aoyama datang untuk melihatnya dan Misaki meminjamkannya. Dan karena ini adalah sebuah romansa dan saya, Aoyama meminjamnya untuk audisinya karena audisinya pada 14 Februari, hari Valentine. Hari presentasi Surata tiba dan dia terbangun oleh telepon dari Yuko, yang memberitahunya bahwa ujiannya pada 13 Februari dan dia akan datang sehari sebelumnya untuk tinggal bersamanya. Dia juga memberinya semangat untuk presentasinya, sama seperti Mashiro, saat sarapan. Kemudian Shiguro bangun dan memberitahu protagonis kita bahwa dia tidak perlu terlalu perfeksionis untuk tris so hard. Kelas dimulai dan kemudian kita melihat Misaki mengintip Jin, yang bersama Presiden Dewan Siswa dan Surata pergi untuk berbicara dengannya. Kemudian Jin memberitahunya bahwa dia akan tinggal di rumah temannya sampai dia mengikuti ujian masuknya. So kamu berita tentang Jin dan dia merasa sedih sejenak, tetapi kemudian dia berkata, dia ingin melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan memberikan kekuatan kepada protagonis kita. Sudah di kereta dalam perjalanan menuju presentasinya, dia menerima pesan dukungan dari Aoyama. Kemudian kita melihat dia mulai presentasinya dan ketika dia selesai, presiden perusahaan memberitahunya bahwa meskipun mereka menyukai video gamenya, itu terlalu mahal untuk perusahaan, tetapi mereka ingin menyempurnakannya dengan Fujisawa. Dengan kata lain, dia telah lulus sebagian dan dia memberikan kartu namanya kepada Surata untuk bertemu dan bekerja. Setibanya di rumah, semua orang merayakan untuk Surata dan dia mulai mengucapkan terima kasih kepada masing-masing. Jadi, Mashiro mendengar bahwa Aoyama memberinya pesan dukungan. Jadi dia mengirimkan pesan yang sama karena Surata menyukai pesan Aoyama. Di malam hari, saat mereka mencuci piring, Surata memberitahu Aoyama bahwa sekarang saatnya untuk menjalani audisi, dan dia memintanya untuk membantunya dengan dialognya. Dan mereka berlatih sepanjang malam untuk naskah romantis itu, sementara Mashiro mengintip mereka. Keesokan harinya, Mashiro pergi untuk berbicara dengan Ayano dan memberitahunya bagaimana perasaannya ketika melihat Aoyama dengan Surata. Dan Ayano memberinya beberapa manga dan menyuruhnya untuk membaca dan mempelajarinya dan setelah itu memasukkan perasaan itu ke dalam manga miliknya sendiri. Saat di sekolah, teman-teman Aoyama mendorongnya untuk memanfaatkan naskahnya untuk berbicara tentang perasaan sebenarnya.
Aoyama berpikir segalanya karena hari Valentine semakin dekat. Malam itu kita melihat bagaimana Misaki berusaha keras, dan di tengah malam dia bertemu dengan Mashiro, yang juga begadang membaca manga. Sudah di pertemuan serata dengan Fujisawa, dia memberitahunya bahwa dia mengenal Shikiro, dan bahwa dia hadir di presentasi proyeknya di festival, dan dia meminta para protagonis kita melakukan hal yang sama untuk video game itu. Siang itu, Yuko tiba di Sakura Hall, karena keesokan harinya akan ada ujian masuk. Dan ketika Aoyama tiba, dia menyadari bahwa saudaranya dan Aoyama saling menjaga dengan baik, dan dia menjadi curiga. Kemudian, kita melihat bagaimana Aoyama membeli hadiah untuk karakter utama kita, dan dia berlatih di alopnya sendirian. Sementara Misaki membuat coklat buatan sendiri untuk hari Valentine dan Yuko bersama serata di kamarnya. Lalu Mashiro muncul hanya dengan handuk dan pengering rambut agar protagonis kita bisa mengeringkan rambutnya, yang membuat saudarinya terkejut dengan sensualitas dalam situasi itu. Keesokan harinya, Yuko pergi untuk mengikuti ujian dan karena dia akan langsung pulang setelah itu, dia memberikan hadiah Valentine kepada saudaranya, memberitahunya bahwa keesokan harinya dia harus memilih antara Aoyama atau Mashiro, yang membuat Sururata memerah dan para gadis menjadi curiga padanya. Tanggal 14 Februari telah tiba dan serata keluar dari kamarnya dan bertemu dengan Ayama, yang sudah pergi karena dia gugup tentang audisinya. Sementara itu, Ayano menelepon Mashiro dan memberitahunya bahwa artis tersebut jatuh sakit dan memintanya untuk membuat sampul berwarna untuk manga. Kemudian protagonis kita menunggu dia dan dia turun dengan berpakaian, tetapi tanpa kaos kaki dan tidak membiarkannya melihat ke dalam tasnya, sambil berkata kasar bahwa dia akan menunjukkan itu keesokan harinya. Pada saat itu, Rita muncul dan memberitahu mereka bahwa meskipun dia ingin menghabiskan hari Valentine bersama mereka, dia memiliki rencana lain dan pergi ke kamar Akasaka, di mana dia terdengar berteriak padanya. Jadi, serata memberitahu Mashiro untuk pergi ke sekolah. Sudah di kelas, Dachi mendekati Aoyama untuk memberinya semangat untuk audisinya. Dan kemudian, selama kelas, protagonis kita menerima pesan dari Mashiro, yang memberitahunya bahwa dia menunggunya di atap. Jadi dia menyadari bahwa di dalam tasnya, Mashiro memiliki coklat untuknya. Kemudian kita melihat bagaimana Rita mencoba memberikan coklat kepada Akasaka, tetapi dia memperlakukannya dengan buruk, memberitahunya bahwa dia hanya menyapanya pada hari Natal sebagai bentuk rasa hormat. Di akhir kelas, serata ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Aoyama, tetapi teman-teman sekelasnya mengganggunya dengan memberitahu bahwa dia harus membersihkan kelas. Meninggalkan sampah, dia menyadari bahwa Misaki sedang menunggu Jin, dan dia memberitahunya bahwa meskipun sudah tidak perlu lagi bagi siswa tahun ketiga untuk pergi ke kelas, Presiden telah memberitahunya bahwa dia akan membawanya ke sekolah, meskipun dia tidak pernah datang. Setelah itu, saat dia berpikir untuk pergi menemui Mashiro, dia menerima panggilan khawatir dari Aoyama karena akibat kecelakaan, kereta telah berhenti. Dia kemudian berlari pergi, meninggalkan pesan suara untuk Mashiro yang memberitahunya untuk menunggu di kelas dan bahwa dia akan terlambat karena dia akan membantu Aoyama. Dalam perjalanan, Suratami menunggu di sepeda. Dia menjelaskan kepadanya dan dia serta Dachi pergi dengan sepeda dengan kecepatan penuh, sampai Dachi kehabisan tenaga dan meninggalkan sepeda untuknya. Tapi tidak sebelum memberitahunya bahwa Aoyama menolaknya. Serata tiba dengan sepeda dan membawa Aoyama ke audisinya, sementara dia memberitahunya untuk berlatih di aloknya, kemudian di bagian di mana dia memberitahunya bahwa dia mencintainya, dia memeluknya. Dan protagonis kita terkejut, melambat dan tidak tahu harus berkata apa. Tapi Aoyama turun dari sepeda dan membuatnya mengerti bahwa dia adalah bagian dari pertunjukan dan pergi ke audisi. Serata melihat jam dan mempercepat sepeda menuju sekolah. Dia tiba di malam hari, masuk ke kelas Michiro, tetapi dia tidak menemukan dia. Kemudian dia pergi ke atap, dan di sanalah dia. Dia memberinya coklat hari Valentine dan memberitahunya bahwa dia merasa dia jauh darinya. Dia menyadari bahwa dia selalu berlari lebih cepat darinya, begitu jauh sehingga dia tidak bisa melihatnya. Tapi jika dia berbalik, dia juga tidak bisa melihatnya. Dan dia berterima kasih padanya atas coklatnya. Tidak lama kemudian, Mashiro memintanya untuk menggenggam tangannya dan kemudian melepaskannya karena dia merasa aneh dan jantungnya berdegup kencang. Jadi serata menggenggam tangannya lagi dan memberitahunya bahwa jantungnya berdegup seperti ini karena dia hidup, seperti jantungnya. Di kediaman, saatnya untuk makan malam hari Valentine, ketika serata tiba-tiba ingat bahwa dia telah berjanji kepada Aoyama dan mulai berpikir bahwa dia ingin mengungkapkan perasaannya kepadanya. Saki berkonsentrasi untuk membuat Rima dan tidak menjawab telepon, meskipun panggilan itu dari Jin, yang ingin memberitahunya bahwa dia diterima di universitas, dan kita melihat bahwa dia juga ingin memberinya cincin yang dia beli untuknya. Keesokan harinya, serata tiba di sebuah hotel, di mana dia bertemu dengan Fujisawa untuk menunjukkan beberapa ide untuk permainan. Fujisawa melihatnya dan berpikir bahwa mereka siap untuk memulai, jadi dia meminta serata untuk berbicara dengan Mashiro untuk membuat gambar untuk video game. Setibanya di rumah, protagonis kita melihat Chihiro pergi ke sekolah untuk sebuah pertemuan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia harus bersiap-siap untuk melihat hasil ujian saudarinya. Menuju masuk ke sekolah menengah. Aoyama melihatnya dan memberitahunya bahwa dia akan menemaninya. Dalam perjalanan, mereka bergabung dengan Nishiro, yang mengatakan bahwa dia juga ingin melihat catatan Yuko. Namun, kemudian dia menyadari bahwa Aoyama dan serata bertindak aneh satu sama lain. Meskipun begitu, protagonis kita meminta dia untuk menggambar lebih banyak ilustrasi untuk video gamenya dan dia menerimanya tanpa berpikir. Di sekolah, mereka menyadari bahwa Yuko tidak lulus ujian. Dia meneleponnya untuk memberikan kabar buruk, dan kita melihat bahwa Yuko bahkan telah membeli dekorasi ucapan selamat untuk dirinya sendiri. Jadi, saudaranya menyuruhnya untuk berusaha keras dalam ujian lokal. Setelah itu, mantan presiden dewan bertemu dengan mereka dan memberitahukan bahwa Jin diterima di universitas yang dia inginkan. Lalu dia berada di sekolah mengucapkan selamat tinggal kepada para guru. Wisudanya akan berlangsung dalam 2 minggu, dan sepertinya dia akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada Masaki. Mendengar ini, Surata memikirkan sebuah rencana dan memberitahu Noyama untuk pergi menjemput Masaki sementara dia dan Mashiro pergi menahan Jin. Dia dan Mashiro membawa Jin ke atap sekolah, di mana Surata mulai berteriak padanya karena membiarkan Masaki menghilang dari hidupnya, dan mereka akhirnya bertengkar satu sama lain. Kemudian Jin memberitahu mereka bahwa dia telah mencoba meneleponnya dan menulis kepadanya, tetapi dia tidak menjawab.
Tidak pernah melihatnya. Di rumah, Aoyama mencoba membuat Misaki pergi ke sekolah bersamanya. Tetapi dia tidak ingin bertemu Jin karena dia takut akan mengatakan sesuatu yang menyakitkan padanya dan memberitahu Aoyama bahwa dia telah mengenalnya sejak mereka kecil dan kita melihat bagaimana mereka menjadi teman dan seiring waktu dia mulai jatuh cinta padanya meskipun kami memberikannya kepada saudarinya. Tetapi Aoyama memberitahu Misaki bahwa Jin akan pergi dan dia tidak akan pernah melihatnya lagi. Jadi dia harus melompat keluar angkasa dan melompat keluar dari jendela sambil menggenggam Misaki bersamanya. Kemudian di atap, kita melihat Jin memberitahu mereka bahwa dia datang ke sekolah menengah itu karena Misaki tidak memiliki teman dan dia ingin melindunginya dan berada di sisinya. Pada saat itu, Aoyama tiba dengan Misaki di belakangnya dan beberapa guru juga naik karena mereka mendengar pertarungan yang mereka lakukan. Serata, Aoyama dan Mashiro mulai mendorong pintu agar para guru tidak masuk. Sementara Jin memberitahu Misaki bahwa dia pergi karena dia bukan penulis skenario yang baik dan dia ingin kembali ketika dia sudah siap untuknya dan memberinya cincin untuk mengingatnya. Dia menerimanya dengan bahagia dan kemudian kita melihat bagaimana mereka membiarkan para guru lewat ke atap dan mengunci pintu. Akhirnya, Jin memberitahu mereka bahwa mereka harus pulang ke Sakura Hall, jadi semua orang pergi dengan bahagia. Mereka semua berkumpul di ruang makan dan Shikiro memberitahu mereka bahwa Sakura Hall akan dihancurkan. Jadi mereka harus mulai mengemas barang-barang mereka untuk pindah ke asrama biasa pada bulan April. Selain itu, mereka akan menerima kucing-kucing. Sebuah perusahaan konstruksi telah meninjau bangunan tersebut saat liburan musim dingin dan komite setuju untuk menghancurkannya. Semua orang marah, tetapi Jin, Misaki, dan Akasaka mulai melihatnya secara objektif dan berpikir bahwa itu adalah pilihan yang sangat baik dan bahwa mereka seharusnya memikirkan semuanya sebelum melakukan sesuatu yang terburu-buru. Kita kemudian melihat bagaimana Misaki dan Jin berbicara tentang tidak benar-benar membiarkan mereka menghancurkan Sakura Hall. Sementara di kamar Serata, dia bertemu dengan Mashiro dan menjelaskan bahwa jika mereka pindah, dia tidak akan bisa merawatnya. Karena di asrama biasa, gadis dan laki-laki memiliki bangunan yang berbeda dan mereka tidak mengizinkan laki-laki masuk ke bangunan gadis. Tiba-tiba, salah satu kucing mengeluarkan foto karakter utama kita yang dia ambil di Sakura Hall saat dia baru pindah ke sana dan mulai menceritakan bagaimana rasanya ketika dia tiba di tempat tinggal itu. Bagaimana dia bertemu masing-masing dan ketika mereka menyambutnya dengan hotpot seperti semua orang dan bahkan bagaimana Masaki adalah yang paling bersemangat dan membersihkan semuanya. Jadi ketika dia tiba, semuanya bersih. Bahkan ketika dia menemukan kucing lain dalam sebuah kotak dan ketika dia membawanya pulang, dia merasa takut, tetapi semua orang senang melihat kucing baru itu dan menerimanya dengan sukacita dan menyadari bahwa di Sakura Hall. Keputusan diambil dengan suara dan bukan oleh Chihiro, yang hampir tidak pernah memperhatikan mereka. Serata mulai mengatakan bahwa semua hal cacat yang dimiliki tempat tinggal adalah hal-hal yang membawa kembali kenangan indah. Begitu juga dengan Oyaya. Bahkan Akasaka mengatakan bahwa dia tidak suka alasan mengapa tempat tinggal akan dihancurkan. Jadi semua orang merencanakan untuk membela Sakura Hall, agar mereka tidak merobohkannya. Sekarang kita melihat bahwa para pemuda sedang mengumpulkan tanda tangan, agar Sakura Hall tidak dihancurkan. Jika mereka mendapatkan 2/3 tanda tangan dari siswa, mereka bisa memprotes keputusan sekolah. Tetapi tidak ada yang memperhatikan mereka sampai Daichi mendekati mereka dan menandatangani untuk membantu serta mengatakan bahwa dia akan memberitahu temannya untuk ikut menandatangani juga. Hal ini membuat para pemuda bersemangat dan terus meminta tanda tangan. Kemudian di kelas, Aoyama dan Serata berbicara tentang bagaimana Jin dan Misaki sedang mencari siswa tahun ketiga untuk meminta mereka menandatangani. Lalu Akasaka muncul dan menunjukkan halaman-halaman yang diretas dari Dewan Siswa. Dan mereka menemukan bahwa alasan mengapa Sakura Hall akan dihancurkan adalah karena mereka percaya bahwa Mashiro telah terkorupsi dan bakatnya terbuang sia-sia pada manga. Kemudian protagonis kita, Engrie, mencoba untuk berbicara dengan direktur, tetapi Aoyama dan Akasaka menghentikannya, karena dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka telah sistem. Juga Akasaka menunjukkan padanya bahwa mereka tahu Mashiro ingin membuat manga sebelum masuk ke Sakura Hall, tetapi mereka tidak mempercayainya. Dan oleh karena itu Akasaka memberitahu mereka bahwa solusinya adalah agar dia pergi. Eratidia berargumen dengannya, memberitahunya bahwa Sakura Hall ada karena anggotanya, dan tidak ada yang boleh pergi. Tetapi Akasaka membuatnya melihat bahwa Jin dan Misaki akan pergi setelah lulus dan bahkan Oyaya, jika dia lulus audisinya, akan pergi ke tempat yang lebih baik, dan jika tidak, ke rumahnya di Osaka. Ini didengar oleh Mashiro, yang memberitahu mereka bahwa dia akan mengumpulkan lebih banyak tanda tangan. Dan Akasaka memberitahu mereka bahwa satu-satunya pilihan adalah membuat seluruh sekolah menandatangani. Dan hanya memberi mereka kesempatan tidak berarti mereka akan menghentikan pembongkaran. Sudah di kelas, Oyama memberitahu protagonis kita bahwa dia telah melupakan audisi, dan bahwa ayahnya sudah memberitahunya bahwa jika dia tidak lulus, dia akan kembali ke rumah, tetapi tetap saja. Dia ingin menghentikan pembongkaran Sakura Hall. Di Inggris, Rida mencoba berbicara dengan Akasaka, tetapi dia dihentikan oleh Maid. Meskipun Rida menjelaskan kepada Maid bahwa dia telah mengetahui bahwa Akasaka tidak melakukan apa-apa untuk membela Sakura Hall, dan dia khawatir dia akan ditinggalkan sendirian. Jadi Maid menunjukkan kepada mereka sebuah cerita tentang Akasaka dan bagaimana. Karena cara dia bersikap, dia kehilangan teman-temannya. Di sekolah, Mashers dengan kanvas yang sangat besar dan mulai melukis sesuatu. Kemudian kita melihat protagonis kita bersama Fujisawa dalam sebuah pertemuan yang memberitahunya bahwa fase akhir akan berlangsung dalam beberapa hari, 1 hari sebelum kelulusan, tetapi dia melihatnya teralihkan dan setelah Serata memberitahunya tentang masalahnya. Fujisawa mengatakan bahwa sesuatu yang serupa terjadi padanya ketika dia tidak bisa mendukung wanita yang dicintainya dan tidak tahu apakah harus menjadi seniman atau guru seni. Jadi dia menyarankan agar dia membiarkan waktu untuk memutuskan segalanya. Karakter utama kita merasa termotivasi dan mereka mulai bekerja lagi. Kemudian, Oyama dari Soranami dalam perjalanan pulang, dan mereka menemukan Nishira di pintu, yang membawa surat Oyama dan memberikannya padanya. Oyama membacanya dan memberitahu mereka bahwa dia tidak lulus, tetapi dia masih tidak akan menangis, karena pertama-tama, mereka harus menghentikan pembongkaran Sakura Hall. Pada saat itu, Misaki keluar dengan kostum beruang dan memberitahu mereka bahwa dia punya ide. Keesokan harinya, kita melihat Misaki mengenakan kostum beruang. Meminta tanda tangan dan sedikit demi sedikit, dia membuat semua orang berdandan sebagai hewan untuk mengumpulkan tanda tangan. Kemudian, Akasaka menerima panggilan dari Rita dan Maid menanyakan jawabannya. Jadi dia menjawab dan Rita memberitahunya tetapi dia tahu apa yang terjadi ketika dia kehilangan teman-temannya dan dia tidak tahu apa yang terjadi.
Tidak ingin itu terjadi lagi, karena Sacra Hall adalah tempat istimewa bagi semua orang, termasuk dia. Keesokan harinya, Serato dan Aoyama akan mengumpulkan lebih banyak tanda tangan. Ketika mereka mengetahui bahwa Akasaka menggunakan buku catatan komputer dan blog di halaman utama sekolah untuk mengumpulkan tanda tangan yang dibutuhkan. Jadi mereka menemukannya di kelasnya dan mengucapkan terima kasih karena telah membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Mereka terus mengumpulkan tanda tangan bersama-sama, dan bahkan di jalan, orang-orang mengenali dan mendukung mereka. Suatu hari mereka bertemu Aoyama yang keluar dari Sacra Hall dan dia memberikan Mashiro sebuah majalah di mana dia muncul di sampulnya, dan semua orang mengucapkan selamat kepadanya. Tetapi meskipun mereka sangat dekat dalam berusaha setiap hari, mereka semua tahu bahwa dalam 2 hari, mereka akan berhenti tinggal di sana. Bahkan di bawah hujan, mereka mengumpulkan tanda tangan, dan kita melihat bahwa Mashiro juga terus melukis, meskipun dia memberitahu temannya bahwa apa yang dia lukis adalah rahasia. Di kelas, sementara Sarada berpikir tentang tanda tangan, dia menyadari bahwa Aoyama mulai menangis tanpa mengatakan apa-apa. Seluruh kelas menatap dan Sarada meminta izin kepada gurunya untuk membawanya ke ruang perawatan. Sudah di ruang perawatan, dia memberitahunya bahwa dia baik-baik saja dan protagonis kita pergi ke kelas, tetapi dalam perjalanan dia menerima telepon dari Fujisawa, yang memberitahunya. Dia belum berhasil mencapai fase final dalam kontes, tetapi bagi Fugiso itu adalah permainan yang baik. Serata jatuh ke lantai kalah, ketika dia membaca pesan Akasaka yang menyuruhnya untuk pergi melihat Ayama. Serata pergi menemuinya di ruang perawatan, tetapi menemukan dia berdiri di bawah hujan. Dia mendekatinya dan mengatakan bahwa dia tidak boleh menyerah, yang dijawabnya bahwa itu semua hanya alasan, bahwa dia takut melihat bahwa dia telah menyia-nyiakan 2 tahun itu dan bahwa dia berbohong ketika mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Serata berpegang padanya karena dia mampu melanjutkan dan memeluknya sambil memberitahunya bahwa dia adalah orang yang bekerja lebih keras daripada siapapun, dan mereka menangis bersama di bawah hujan. Kemudian mereka kembali ke ruang perawatan dan setelah mengeringkan diri, Shiro muncul, yang memeriksa suhu tubuhnya, memberikan mereka pil dan menyuruh mereka untuk istirahat. Kemudian Aoyama meminta Surata untuk menjaga dia sampai dia tertidur. Mereka mulai berbicara dan dia memberitahunya bahwa dia juga tidak lulus kontes. Selain itu, dia memberitahunya bahwa dia bisa mencoba lagi, tetapi nanti, untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah beberapa saat di malam hari, Surata terbangun dan mengeluh kepada temannya karena mereka tidak membangunkannya, tetapi mereka memberinya kabar buruk bahwa mereka tidak mendapatkan semua tanda tangan, tetapi mereka telah melakukan yang terbaik. Kemudian mereka pergi untuk melihat Aoyama, yang masih di ruang perawatan. Serata tetap bersama Machiro dan meskipun Esa, dia memberitahunya bahwa dia akan mendapatkan lebih banyak tanda tangan. Dia membuatnya menyadari bahwa tidak ada waktu lagi dan Mashira mulai menangis dan berteriak karena Sakura Hall akan dihancurkan. Setibanya di rumah, Sarada melihat ada surat dari kontes permainan, dia membacanya, dan itu adalah permintaan agar Mashira bekerja dengan mereka. Kemudian dia marah, mengatakan bahwa tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, jika kamu normal, kamu tidak akan pernah mencapai apapun. Mashira mendengarkannya dan memberitahunya bahwa dia tahu mereka akan menghancurkan tempat tinggal itu karena dia ada di sana, dan dia masuk rumah dengan marah tanpa mendengarkannya. Kemudian, di tengah malam, Mashiro meninggalkan Sakura Hall. Sudah di tempat tidurnya, protagonis kita mengingat semua yang dia katakan kepada Mashiro dan berpikir. Keesokan harinya, Serata bangun dan melihat Masaki sangat bersemangat karena itu adalah hari kelulusannya dan Jen memberitahunya untuk membangunkan Mashiro. Dia pergi dan memanggil Mashiro, tetapi ketika dia tidak menjawab, dia masuk ke kamarnya dan tidak melihatnya. Dia mulai mencarinya di seluruh rumah dan memberitahu penghuni bahwa dia telah menghilang, tetapi Shihiro memberitahu mereka bahwa Mashiro telah pergi. Akasaka mengatakan bahwa itu jelas karena dia adalah alasan mengapa mereka akan merobohkan Sakura Hall dan Shihiro mengatakan bahwa berkat mereka, Mashiro sekarang merasakan empati terhadap orang lain padahal sebelumnya dia bahkan tidak peduli. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain. Akasaka memberitahu mereka bahwa GPS-nya berada di sekolah dan mereka semua berlari untuk melihatnya, memasuki ruang seni dan melihat sebuah lukisan, yang merupakan gambar Sakura Hall, dengan semua orang kecuali dia di sana. Jadi Jin menyadari bahwa dia sangat mencintai tempat tinggal itu sehingga dia berpikir untuk kembali ke Inggris agar mereka tidak menghancurkannya dan mulai mencarinya. Jin dan Misaki mencari di seluruh sekolah. Surata dan Aoyama mencari di jalan dan Akasaka berpikir untuk kembali ke Sakura Hall untuk mencari di sana. Sudah di jalan, Aoyama menghentikan Surata, dan ketika tampaknya dia akan mengungkapkan cinta, dia akhirnya memberitahunya bahwa dia bersyukur memiliki dia sebagai teman, dan bahwa dia selalu memberinya kekuatan untuk melanjutkan. Dan sekarang dia harus menemukan Mashiro dan memberitahunya apa yang dia rasakan untuknya. Jadi Surata pergi mencari Mashiro. Sudah sendirian, Aoyama mengatakan bahwa dia selalu jatuh cinta padanya. Kemudian kita melihat bagaimana semua orang mencari Mashiro dan Akasaka meminta bantuan Rita. Dia mengirim pesan melalui pelayan dan Rita memanggilnya kembali karena dia berada tepat di belakangnya. Dalam hal itu, dia berterima kasih padanya dan meminta bantuannya. Tetapi Rita memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir, karena Mashiro tidak menyerah begitu saja pada sesuatu setelah dia memutuskan bahwa dia menginginkannya. Di tempat tinggal, seseorang mengetuk pintu dan itu adalah Fugisala yang disambut oleh seorang slap dari Chihiro. Dia meminta maaf dan memberitahunya bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang permintaan perusahaannya kepada Mashiro hingga sangat terlambat. Namun, Chihiro tidak mempercayainya dan menolak bantuannya ketika dia menawarkannya untuk mencegah mereka menghancurkan para penduduk. Upacara dimulai dan Misaki serta Jin harus masuk ke sekolah. Jadi Jin menenangkan Misaki dan memberitahunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat ketika mantan presiden tiba dan kita melihat bagaimana Jin memberinya surat, yang dia katakan dengan bercanda adalah surat cinta. Dan kemudian semua orang memasuki upacara. Di sisi lain, di jalan, para tetangga memberitahu Sarada bahwa mereka melihat Mushiro pergi ke stasiun dan dia berlari melewati taman, di mana dia bertemu dengannya dan memikirkan bagaimana dia mengajarinya bahwa dunia bisa berwarna. Dan dia berpikir tentang warna yang ingin dia miliki ketika melihat Mushiro. Dia sampai di stasiun kereta, di mana dia melihatnya di sisi lain rel kereta dan mulai memintanya untuk kembali bersamanya. Tapi dia terpuruk mengatakan bahwa semua ini terjadi karena kesalahannya dan sekarang dia membencinya. Namun protagonis kita menutup mulutnya dan memberitahunya bahwa dia mencintainya tepat saat kereta lewat dan Sarada memintanya untuk tidak meninggalkannya. Tapi ketika kereta selesai lewat, dia sudah pergi.
Sarada merasa kalah, tetapi dia mendengar Mashiro berteriak di tangga samping. Dan dia memberitahunya bahwa dia ingin bersamanya di Sakura Hall. Jadi dia menjelaskan bahwa mereka semua adalah Sakura Hall, bukan bangunannya, dan bahkan jika bangunannya runtuh, mereka akan selalu bersama. Selain itu, Aoyama menjadi dua, memberitahu Mashiro bahwa audisinya bukan kesalahannya, itu adalah kegagalannya. Tapi dia senang karena dia peduli karena mereka adalah teman dan Mashiro memeluknya. Dan Akasaka tiba bersama Rita dan memberitahu mereka bahwa upacara akan segera dimulai dan semua orang berlari ke sekolah untuk melihat kelulusan. Sementara Soraya memberitahu Mashiro bahwa dia tahu warna apa yang ingin dia pakai untuk hari itu, dan itu adalah warna bunga sakura. Jin berkomunikasi dengan Sarata dan dia memberitahunya bahwa mereka sedang dalam perjalanan dan kemudian Misaki mulai menggoda Jin tetapi dia akhirnya merayu dia. Sampai mereka melihat beberapa anak laki-laki berlari dan ketika mereka mengikutinya, mereka menyadari bahwa mereka membagikan bunga sakura sebagai hadiah kepada semua orang. Mereka memberitahu Misaki dan Jin bahwa itu adalah ide Sakura Hall. Yang lain hampir sampai di sekolah tetapi mereka berhenti di lampu merah di mana Rita memberitahu mereka bahwa berkat bantuan Akasaka, mereka telah memberikan bunga sakura itu kepada semua siswa di sekolah, yang merupakan sesuatu yang simbolis di Jepang. Upacara kelulusan dimulai, Sarada dan para gadis tiba tepat waktu untuk duduk dan menontonnya. Akasaka yang mendengarkan upacara dari luar bersama Rita karena dia tidak suka acara-acara seperti itu. Di dalam upacara, mereka memanggil Masaki untuk memberikan pidato perpisahan dan meskipun para guru merasa takut, dia mulai memberikan pidato yang sangat emosional, mengucapkan terima kasih kepada masing-masing orang dan mengatakan bahwa ketika dia tiba di sekolah menengah itu, dia tidak memiliki teman. Dia dipindahkan ke Sakura Hall di mana dia sendirian dengan Shihira dan ingin rumah itu dipenuhi. Dan sedikit demi sedikit keinginan itu menjadi kenyataan dan dia mulai menggambarkan semua yang terjadi selama setahun yang berhasil menyentuh hati semua orang. Kemudian dia memberitahu publik apa yang ingin mereka lakukan dengan Sakura Hall, dan kepala sekolah mencoba menghentikan pidato tersebut. Tetapi Jin dan semua yang lain mulai mengatakan mengapa mereka menghargai berada di Sakura Hall, dan ini mendorong semua orang di sekolah untuk mulai membuat keributan meneriakkan nama Sakura Hall. Para guru mencoba menghentikan mereka dengan paksa, tetapi Akasaka masuk dan membuat mereka melihat bahwa mereka semua berada di pihak tempat tinggal, dan guru tersebut memberitahu direktur bahwa yang terbaik adalah melakukan pemungutan suara. Jadi atas permintaan Misaki, mereka yang menentang harus melemparkan bunga sakura mereka, dan mereka semua melemparkannya. Sarada dan yang lainnya berada di luar Chihiro, menunggu tanggapan dari Dewan Direksi ketika upacara kelulusan diadakan. Mulai bermain dan mereka mulai bernyanyi dan berlari bersama. Suatu pagi, Sarata sedang memaku tanda penduduk, tetapi Oyama keluar dan memberitahunya bahwa dia tidak perlu memaku sekeras itu. Tidak apa-apa selama tanda tersebut tidak jatuh. Kemudian Oyama mengatakan bahwa dia senang bisa kembali dari Saka. Mengingat ketika Shihiro memberitahunya bahwa meskipun ayahnya menyuruhnya untuk menyerah, 2 tahun terakhir itu tidak sia-sia. Tiba-tiba, Misaki tiba dengan minivan dan mereka semua naik dan mengucapkan selamat tinggal kepada Shihiro. Tapi sebelum dia masuk rumah, Fujisawa muncul mengatakan bahwa dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan memberitahunya bahwa dia datang untuk mengisi lubang di hatinya. Semua orang berada di minivan untuk mengambil jalan yang berbeda. Yang pertama mengucapkan selamat tinggal adalah Rita, tetapi sebelum pergi, dia mencuri ciuman dari Akasaka yang membuat pelayan marah dan Rita memberikan ciuman yang sama kepadanya. Yang berikutnya pergi adalah Jin dan Aoyama, tetapi dia memanfaatkan kesempatan dan mencuri ciuman dari Misaki. Dia meminta sesuatu yang lebih serius dan Jin memberinya surat cinta dengan pendaftaran pernikahan yang sebelumnya Misaki berikan kepadanya. Kemudian Aoyama berbalik untuk mengucapkan selamat tinggal dan berjanji akan kembali ke Sakura Hall. Yang terakhir pergi adalah Misaki, yang mengucapkan selamat tinggal dengan senyuman lebar. Kemudian Soraya mengatakan bahwa dia ingin membuat permainan sekarang juga dan Akasaka menjawab bahwa menurut keterampilan ini, itu adalah sulit tetapi tidak mustahil, yang ia syukuri dan mengatakan bahwa ia takut pada dunia tetapi tetap ingin melangkah di atasnya. Setelah itu, Akasaka pergi dengan mengatakan bahwa ia memiliki pertemuan. Meninggalkan hanya Mashiro dengan Sarata, mereka berdua melihat pohon sakura yang menunjukkan bahwa setahun telah berlalu. Di kereta Jin dan Oyama, mereka sedang minum kopi dan dia bertanya padanya apakah dia merasa gugup, yang dijawabnya dengan anggukan, lalu dia memberitahunya untuk tidak menyerah meskipun terlihat sulit. Di Sakura Hall, Mashiro dan Sarata tiba, dan kemudian kita melihat kenangan bagaimana mereka tiba di rumah secara tiba-tiba. Suara benturan terdengar dan itu adalah Mashiro yang jatuh saat mencoba menggantung lukisan Sakura Hall. Shirata mengatakan bahwa ada kesalahan dalam lukisan itu, memberitahunya bahwa Ikari tidak akan membiarkannya menyentuhnya, tetapi dia mengatakan sebaliknya yang membuatnya tertawa dan membantunya berdiri. Bahwa Mishiro memintanya untuk mencium dan atas desakannya. Protagonis kita menerima jika itu untuk manganya, tetapi seekor kucing melompat keluar dan menakut-nakutinya, meskipun dia akhirnya mencium gadis itu. Tahun ajaran baru dimulai dan seorang siswa baru datang. Dia berencana untuk pindah ke Sakura Hall karena tidak suka ada teman di kamarnya, jadi dia pergi untuk mengurus administrasi dengan Shihiro, yang menyambutnya bersama teman sekelasnya Himemira. Di Sakura Hall, Sarata bersama Ayama, yang berhasil meyakinkan ayahnya untuk biarkan dia mengejar mimpinya. Dan mereka berbicara bahwa tahun ini akan menjadi tahun untuk bekerja keras dan menabung. Jadi dia bisa masuk lagi ke sekolah suara, dia juga memberitahunya bahwa dia sedang merancang permainan petualangan horor. Tiba-tiba, siswa baru masuk dan mendengar teriakan di latar belakang, dan Sarada muncul dengan darah, lalu Akasaka muncul di luar dengan Oz yang berhasil menakut-nakuti Himemira, yang berlari keluar dan masuk ke kamar Mashiro. Dia melihatnya dan memintanya untuk melepasnya, tetapi tampaknya anak ini salah paham dan malah membuka bajunya. Ketika dia terkejut oleh Aoyama, yang memanggilnya. Di kemudian hari, semua orang di meja menyambut pendatang baru dan di antara mereka ada Yuko. Sarata terkejut karena dia mengira adik perempuannya tidak lulus ujian masuk, tetapi dia berhasil dan menyembunyikan yang sebenarnya. Kemudian Mashiro menunjukkan lukisannya di mana semua orang kecuali Yuko adalah apa adanya. Dia marah. Tiba-tiba ada ketukan di pintu dan itu adalah Misaki yang mengatakan bahwa dia pindah ke sebelah. Dan sekarang dia adalah Mataka Misaki karena dia tidak sabar menunggu Jin kembali, jadi dia sudah mengajukan pendaftaran pernikahan.
Serata tersenyum dan berpikir bahwa ini akan menjadi tahun baru dengan teman-teman lama dan baru. Tetapi mereka tahu bahwa akan ada momen-momen bahagia. Meskipun mata yang bersinar ditusuk, ada hubungan yang diinginkan. Ya, itu mengalir.